Gadis miskin menolong CEO cacat di pinggir hutan, langsung dijadikan istri tercinta. Embun pagi masih memeluk erat dedaunan di hutan pinus yang membentang di balik desa Sinarjaya. Bagi kebanyakan orang, batas hutan adalah dinding misteri, tempat yang menyimpan bisikan-bisikan dingin dan bahaya tak terlihat. Namun, bagi Mawar, hutan itu adalah perpustakaan hidup dan dapur abadi, sumber penghidupannya, tempat ia menemukan kehangatan sekaligus kesunyian yang menenangkan. Mawar hanya seorang gadis 20 tahun, dengan takdir yang menuntutnya untuk tumbuh lebih cepat dari usianya. Punggungnya yang ramping sudah terbiasa memanggul beban kayu kering, dan kedua tangannya yang semula lembut kini berhias kapalan tipis, bukti nyata dari kerasnya perjuangan hidup. Ia yatim piatu sejak 2 tahun lalu, meninggalkan gubuk kecil reot satu-satunya warisan, dan tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Wajahnya memang cantik, dengan mata bulat yang menyimpan kebaikan tak bertepi, tetapi kecantikannya itu tertutup debu jalanan dan kesederhanaan yang tak terelakkan. Pagi itu, udara dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi Mawar sudah terbiasa. Ia berjalan menuju gubuk tua kecil, tempat ia biasa mengeringkan jamu dan daun-daun herbal. Tempat itu letaknya tersembunyi, di balik rumpun bambu yang lebat, jauh dari jangkauan pandangan penduduk desa. Mawar selalu menghargai privasinya di sana. Mawar menghela napas, bersiap untuk mengumpulkan kayu bakar lebih banyak dari biasanya. Ia harus segera membayar cicilan kepada Pak Tejo, rentenir yang kini bak pedang Damocles yang selalu mengancam untuk jatuh, siap merampas satu-satunya tanah warisan yang tersisa. Kekhawatiran itu, seperti benang kusut, selalu membelit pikirannya. Saat ia memutar pagar bambu ke pondoknya, mata Mawar terbelalak. Di tempatnya yang tersembunyi, di mana seharusnya hanya ada keheningan dan aroma tanah basah, terparkir sebuah anomali. Sebuah mobil mewah hitam yang ringsek parah, hampir tak berbentuk, tersembunyi di balik semak-semak besar. Kecelakaan itu pasti terjadi dini hari, sunyi tanpa suara, seolah ditelan bumi. Rasa takut seketika menyergap Mawar, menusuknya tajam. Namun, naluri menolongnya jauh lebih kuat. Ia mendekat, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Tak jauh dari bangkai mobil itu, meringkuk di lantai pondok kecilnya, terbaring seorang pria. Pakaiannya mahal, terlihat dari sisa-sisa kemeja putih yang kini robek dan berlumuran darah. Wajahnya, meskipun pucat dan dipenuhi lecet, menyiratkan ketampanan yang mencolok dan aura dominasi yang bahkan dalam keadaan tak berdaya pun, tak bisa disembunyikan. Mawar segera mendekat. Tuan, Anda baik-baik saja?" Tanyanya lembut. Suaranya sedikit bergetar. Pria itu mengerang pelan. Ia berusaha bangkit, tetapi erangan kesakitan yang tertahan keluar saat ia mencoba menggerakkan kaki kanannya. Tatapannya terbuka, tajam dan dingin. Sepasang mata elang yang terluka menatap Mawar dengan penuh kecurigaan. "Siapa kau?" desis pria itu. Suaranya serak seperti pasir. "Saya Mawar. Saya tinggal di sekitar sini. Anda terluka parah. Biar saya lihat luka Anda," jawab Mawar, berusaha tenang. Pria itu, yang belakangan kita kenal sebagai Ehsan, memindai Mawar dengan cermat. Ia melihat pakaiannya yang sederhana, tangannya yang kapalan, tetapi yang paling menarik perhatiannya adalah kejujuran murni yang terpancar dari mata gadis itu. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, dan yang paling penting, tidak ada pamrih. Ehsan adalah CEO Wijaya Group, perusahaan teknologi raksasa, salah satu penguasa pasar di Asia Tenggara. Ia terbiasa dikelilingi oleh intrik, pengkhianatan, dan tatapan penuh perhitungan. Kecelakaan ini bukanlah kebetulan. Itu adalah percobaan pembunuhan terencana, diinisiasi oleh musuh terbesarnya yang bersembunyi di balik topeng keluarga dan rekan bisnis, Nyonya Amelia, sang tante yang haus kekuasaan. Ehsan berhasil melarikan diri dari TKP utama, menyeret tubuhnya yang terluka hingga ke tempat terpencil ini, sengaja menjauh dari rumah sakit atau tempat publik, karena ia tahu, bahaya masih mengintai seperti bayangan yang tak terhindarkan. "Aku bukan kecelakaan biasa," kata Ehsan, menahan napas saat Mawar dengan hati-hati merobek sedikit kemejanya untuk memeriksa luka di bahu. "Ada yang sengaja melakukannya. Kau harus janji, jangan hubungi siapapun. Jangan panggil polisi atau rumah sakit. Aku butuh tempat yang aman, tersembunyi." Mawar berhenti sejenak, menatap Ehsan. Pria ini pasti orang penting. Seberapa penting ia tidak tahu.
Tapi ia merasa ada beban besar yang dipikul pria ini. "Saya tidak akan panggil siapa-siapa, Tuan," janji Mawar. "Tempat ini aman. Tidak ada yang tahu jalan pintas ini selain saya. Tapi, Anda harus beritahu saya. Apakah luka Anda ini karena perampokan?" Ehsan menghela napas, membiarkan pertahanan dirinya sedikit runtuh. Ia terlalu lelah untuk berbohong secara rumit. "Anggap saja, aku adalah pebisnis yang dikhianati dan disingkirkan oleh orang terdekat. Namaku Ehsan. Panggil saja aku begitu. Tolong aku, Mawar. Aku akan membayar semua bantuanmu." "Saya tidak butuh bayaran," potong Mawar cepat, sambil mengambil kotak P3K darurat yang berisi ramuan herbal kering yang biasa ia gunakan. "Saya hanya menolong. Anda harus bertahan." Selama beberapa hari berikutnya, pondok kecil yang semula hanya berisi aroma kayu bakar dan herbal kini dipenuhi ketegangan yang lembut. Mawar merawat luka Ehsan dengan telaten. Ia menggunakan getah pohon jarak sebagai antiseptik, daun sirih untuk menutup luka, dan air hangat rebusan jahe untuk meredakan nyeri dan demam. Ehsan mengamati Mawar. Gadis ini, dengan kehidupannya yang begitu sederhana, memiliki kebajikan seluas samudra. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah bertanya tentang kekayaan Ehsan, yang jelas terlihat dari arloji mahalnya yang ia copot dan sembunyikan, atau statusnya. Mawar hanya peduli pada kesembuhannya. "Kakiku patah," kata Ehsan suatu sore, setelah Mawar selesai membalut kakinya yang bengkak dengan kain hangat. "Aku harus segera kembali. Mereka pasti sudah mengira aku mati atau lumpuh permanen." "Jangan terburu-buru, Tuan Ehsan. Kaki patah butuh waktu untuk pulih. Jika Anda kembali sekarang, Anda hanya akan membahayakan diri sendiri," ujar Mawar tegas. "Meskipun Anda pebisnis hebat, Anda hanyalah manusia yang terluka." Ehsan tertegun mendengar ketegasan Mawar. "Kau benar. Tapi setiap detik aku di sini, musuhku semakin kuat di sana." Ia terdiam, lalu menatap Mawar. "Mawar, ceritakan tentang dirimu. Bagaimana kau bisa hidup sendirian di sini?" Mawar tersenyum tipis, senyum yang membawa sedikit rasa sakit. "Tidak ada yang istimewa. Saya anak desa biasa. Ayah saya sakit-sakitan. Kami terpaksa meminjam uang dari Pak Tejo untuk pengobatannya. Sekarang ayah sudah tiada, hutang itu menjadi warisan saya. Saya harus bekerja keras agar tanah kami tidak disita." "Pak Tejo, rentenir itu?" tanya Ehsan, alisnya berkerut tajam. Ia memang terisolasi, tetapi ia tahu sedikit tentang kehidupan desa di pinggiran. "Ya, dia mengancam akan mengambil tanah saya besok lusa," kata Mawar, wajahnya langsung meredup. "Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Ehsan merasakan desakan aneh di hatinya. Desakan untuk melindungi gadis polos di depannya ini. Mawar, yang dengan keikhlasan tak terhingga merawatnya, kini berada di ambang kehilangan satu-satunya tempat berlindungnya. "Mawar," panggil Ehsan, suaranya kini lebih lembut dari biasanya. "Aku tidak bisa bergerak sekarang. Tapi aku janji, jika kau membantuku pulih, aku akan membantumu menyelesaikan masalah Pak Tejo, apapun yang terjadi." Mawar menggeleng. "Saya menolong bukan untuk bayaran, Tuan Ehsan. Ini bukan bayaran. Ini adalah ikatan balas jasa. Aku tidak suka berhutang. Aku punya cara untuk mengatasi masalahmu, cara yang tidak akan kau duga. Percayalah padaku," desak Ehsan, mencondongkan tubuhnya. Tatapan intensnya memaksa Mawar untuk menatapnya. Mawar menatap mata Ehsan, yang kini memancarkan janji dan kekuatan yang luar biasa. Pria ini, meskipun pincang dan terluka, memancarkan aura seorang raja yang sedang bersembunyi. Hati Mawar yang selama ini keras dan tertutup, perlahan melunak. "Baiklah, Tuan Ehsan. Saya percaya. Tapi Anda harus janji, jangan berbuat hal berbahaya lagi." Ehsan tersenyum. Senyum yang pertama kali terlihat tulus sejak kecelakaannya. "Aku janji." Mulai saat itu, Mawar merawat Ehsan dengan tekad yang berlipat ganda. Di sisi lain, Ehsan mulai menggunakan ponsel satelit kecilnya yang tersembunyi, alat yang hanya dia miliki, untuk diam-diam memberikan perintah kepada ajudan kepercayaannya di kota, mulai mengatur strategi untuk kembali, dan lebih penting,
mulai menyelidiki segala sesuatu tentang Mawar dan desa itu. Siapkan jet pribadi di titik evakuasi cadangan. Jaga kerahasiaan. Dan kirimkan data lengkap tentang seorang rentenir bernama Pak Tejo di desa Sinarjaya. Aku butuh segalanya, bisik Ehsan ke ponselnya, saat Mawar sedang mencuci pakaiannya di sungai kecil dekat pondok. Dalam kesendiriannya, Ehsan menyadari satu hal yang mengejutkan. Kebaikan dan keikhlasan Mawar telah menjadi mata air segar di padang gurun hidupnya yang penuh tipu daya. Ia harus pergi, tetapi ia juga harus kembali. Janji pada Mawar kini sama pentingnya dengan merebut kembali perusahaannya. Kisah tentang gadis desa polos dan CEO kaya yang terluka kini telah dimulai. Dua dunia yang terpisah oleh jurang kelas dan kekuasaan, disatukan oleh selembar nasib yang dingin dan sebuah keikhlasan yang hangat. Pondok kecil di balik rumpun bambu itu kini terasa lebih hidup, namun juga lebih sunyi. Lebih hidup karena keberadaan Ehsan, yang meskipun pincang dan terluka, memancarkan aura seorang pemimpin yang tak bisa diabaikan. Lebih sunyi karena mereka berdua adalah satu-satunya manusia yang berbagi rahasia di tempat terpencil ini. Mawar kini memiliki rutinitas baru. Pagi hari ia mencari ramuan, siang hari ia menyiapkan bubur dan merebus air jahe, dan sore hari ia membalut luka Ehsan. Di mata Mawar, Ehsan adalah sosok yang kompleks. Di satu sisi ia menunjukkan kelemahan fisik seorang yang cedera, namun di sisi lain, ia memiliki ketajaman pikiran seolah pedang yang terasah yang tak pernah tumpul. "Tuan Ehsan, buka mulut Anda sedikit," ujar Mawar, menyodorkan sesendok bubur nasi yang ia masak dengan bumbu sederhana. Ehsan membuka mulutnya, makan dalam diam. Ia memperhatikan detail kecil yang Mawar lakukan. Bagaimana gadis itu selalu memastikan suhu kompresnya pas, atau bagaimana ia mencuci pakaiannya hingga bersih tanpa meninggalkan noda darah sedikitpun. Dalam dunianya, segala hal bisa dibeli. Di sini, ia menerima pelayanan yang tak ternilai dari keikhlasan. "Kenapa kau tidak meminta bantuan dari desa?" tanya Ehsan tiba-tiba, menyinggung pertanyaan yang sudah lama ingin ia ajukan. "Kau bisa mengatakan kau menemukan orang kecelakaan. Itu akan lebih mudah bagimu." Mawar meletakkan mangkuk bubur itu. Ia duduk di lantai kayu, menghela napas panjang. "Di desa, berita menyebar seperti api di padang rumput kering," jawab Mawar. "Jika saya membawa Tuan ke desa, semua orang akan tahu Tuan orang kaya. Saya tahu ada bahaya yang mengejar Tuan. Jika mereka tahu, nyawa Tuan dalam bahaya besar. Kedua, saya harus melindungi diri sendiri." "Melindungi diri sendiri," ulang Ehsan, dahinya berkerut. "Ya, Pak Tejo selalu mengawasi gerak-gerik saya. Jika saya tiba-tiba membawa pulang orang kaya yang terluka, Pak Tejo pasti akan curiga dan menekan saya. Mungkin ia akan menuduh saya menculik Tuan untuk tebusan. Lagi pula, desa kami tidak punya dokter yang andal. Saya hanya mengandalkan ramuan warisan ibu saya. Jadi, di sini, Tuan lebih aman." Mawar menjelaskan dengan logika sederhana yang justru sangat masuk akal. Ehsan menatapnya. Rasa kagum perlahan mengikis benteng kecurigaan di hatinya. Gadis ini bukan hanya baik hati, ia juga cerdas dan memiliki insting bertahan hidup yang kuat. "Kau gadis yang cerdik, Mawar," puji Ehsan. Mawar hanya tersenyum tipis. "Saya harus cerdik, Tuan. Jika tidak, saya sudah kehilangan tanah warisan itu lama sekali." Obrolan mereka seringkali bergulir dari hal-hal yang sangat pribadi, seperti nasib Mawar di desa, hingga hal-hal yang samar-samar, seperti pekerjaan Ehsan di kota. Ehsan berhati-hati, hanya menceritakan garis besarnya, tidak pernah menyebutkan nama perusahaan atau keluarganya. Ia hanya mengatakan bahwa persaingan bisnisnya adalah arena gladiator yang kejam, di mana setiap orang siap menikam dari belakang. "Saat kau sadar ada orang yang merencanakan kematianmu, rasanya seperti apa, Tuan?" tanya Mawar suatu malam, saat ia menuangkan teh herbal. Ehsan memejamkan mata sejenak, mengingat malam kecelakaan itu. Dingin, Mar, tapi yang paling mendominasi adalah rasa kecewa. Orang yang seharusnya menjadi keluargamu, orang yang kau percaya, ternyata adalah dalang di balik semua ini. Rasanya seperti bumi runtuh di bawah kakimu. Mawar, kau tidak tahu lagi siapa yang bisa kau percaya. Mawar duduk di sampingnya, menjaga jarak, namun kehadiran mereka terasa sangat dekat. Itu pasti sangat menyakitkan. Jika itu saya,
Mungkin saya sudah menyerah. Aku tidak bisa menyerah, jawab Ehsan tegas. Aku punya tanggung jawab, bukan hanya pada perusahaan, tapi pada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jika aku menyerah, mereka akan mengambil alih dan menghancurkan semua yang telah kubangun. Aku harus kembali dan melawan. Mawar menatap kaki Ehsan yang kini dibalut dengan perban tebal. Tapi dengan keadaan Tuan seperti ini, aku akan kembali, Mawar, potong Ehsan, tatapannya membara. Dan aku tidak akan kembali sendirian. Karena kau sudah menolongku, kau sudah menjadi bagian dari rahasia ini. Ketika aku kembali, aku akan memberimu perlindungan yang kau butuhkan selamanya. Janji itu diucapkan di tengah hutan yang gelap, terasa seperti sumpah sakral. Mawar terdiam, merasakan getaran aneh menjalari hatinya, bukan karena janji kekayaan, melainkan karena tatapan Ehsan yang penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, kesehatan fisik Ehsan menunjukkan peningkatan yang signifikan berkat ramuan herbal Mawar yang mujarab. Namun, mental Ehsan mulai tertekan. Berdiam diri tanpa bisa bergerak aktif adalah penjara bagi jiwanya yang ambisius. Aku harus bisa berjalan lebih baik dari ini, keluh Ehsan suatu pagi, mencoba berdiri tanpa menggunakan penyangga apapun, dan langsung terjatuh kembali dengan erangan. Mawar segera membantunya duduk. Jangan memaksakan diri, Tuan. Tulang butuh waktu. Anda harus bersabar. Kesabaran adalah kemewahan yang tidak aku miliki, Mawar. Ehsan membentak, frustrasi, nadanya dingin dan keras, membuat Mawar terkejut. Mawar mundur selangkah, terluka oleh nada suaranya. Ehsan menyadari ia telah melukai perasaan gadis itu. Ia adalah CEO yang terbiasa meneriaki bawahan, tapi ia tidak tega melihat kilatan sedih di mata Mawar. Maafkan aku, Mawar, ucap Ehsan, nadanya langsung melunak. Aku tidak bermaksud membentakmu. Aku hanya frustrasi dengan keadaanku sendiri. Aku tidak terbiasa tidak berdaya seperti ini. Mawar menggeleng. Tidak apa-apa, Tuan Ehsan. Saya mengerti. Tapi, jika Anda terus marah pada diri sendiri, itu tidak akan membuat Anda sembuh. Anda harus berdamai dengan rasa sakit ini. Mawar kemudian membawa Ehsan keluar, ke tempat yang datar di luar gubuk. Ayo, Tuan, cobalah berjalan sedikit di sini. Perlahan saja. Mawar menjadi tongkat berjalan Ehsan. Ia menopang tubuh pria jangkung itu, membimbing langkah kakinya yang masih pincang dan gemetar. Ehsan yang biasanya penuh gengsi, membiarkan dirinya ditopang oleh Mawar. Sentuhan fisik itu, yang mulanya hanya untuk tujuan pengobatan, perlahan-lahan menumbuhkan kedekatan emosional yang tak terucapkan. Saat mereka berjalan perlahan, Ehsan mulai menceritakan sedikit tentang perusahaannya, tentang bagaimana ia membangunnya dari nol, dan bagaimana ia berjuang melawan para pemegang saham lama yang konservatif. Mawar mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia melihat sisi Ehsan yang berbeda, bukan hanya pengusaha kaya, tetapi juga seorang pejuang yang berdedikasi. Mereka mengira kekayaanku membuatku lemah. Mereka salah, kata Ehsan. Napasnya tersengal setelah berjalan beberapa meter. Tuan Ehsan tidak lemah, kata Mawar, wajahnya tulus. Tuan punya semangat yang kuat. Itu adalah kekuatan sejati, bukan uang atau kekuasaan. Perkataan Mawar bagai embun di tengah kekeringan jiwa Ehsan. Pujian itu lebih berharga daripada semua tepuk tangan dewan direksi yang pernah ia terima. Kau berbeda, Mawar. Sangat berbeda dari semua orang yang pernah ku kenal. Gumam Ehsan, menatap Mawar. Kau tidak takut padaku, meskipun aku bisa saja menjadi orang yang sangat berbahaya. Kenapa saya harus takut? Tuan Ehsan adalah orang yang sedang terluka, dan Tuan berjanji akan menolong saya. Seseorang yang berniat jahat tidak akan menepati janji. Dan lagi, saya sudah terbiasa hidup dengan bahaya. Pak Tejo lebih menakutkan daripada Tuan. Mawar tertawa kecil, mencairkan suasana. Ehsan ikut tertawa, tawa yang lepas dan jarang ia tunjukkan. Momen tawa itu menjadi titik balik. Di tengah hutan, di tempat yang sunyi, mereka menemukan kenyamanan satu sama lain. Ehsan mulai menyadari bahwa ia tidak hanya tertarik pada kebaikan Mawar, tetapi juga pada jiwanya yang murni, sebuah kompas moral yang sudah lama hilang dari kehidupannya yang penuh intrik.
Baiklah, kita kembali sekarang. Jangan sampai Tuan terlalu lelah, kata Mawar, membimbing Ehsan kembali ke gubuk. Saat Mawar membantunya duduk dan menyelimutinya, Ehsan meraih tangan Mawar. Terima kasih, Mawar. Aku tidak tahu bagaimana aku harus membalas semua kebaikanmu, kata Ehsan, tatapannya kini lembut. Cukup sembuh, Tuan Ehsan. Itu sudah bayaran terbaik bagi saya, jawab Mawar, senyumnya menghangatkan ruangan. Pada malam hari, Ehsan tidak bisa tidur. Ia memikirkan Mawar. Ia memikirkan janji yang ia buat. Di kamar gubuk yang dingin, ia akhirnya mengeluarkan ponsel satelitnya lagi. Siapkan keberangkatanku lusa. Aku akan kembali dengan tongkat, seperti yang direncanakan. Tapi ada satu hal lagi yang harus kau siapkan. Cari berlian kualitas terbaik, yang sederhana namun bermakna. Aku ingin membuat ikatan yang tak terpisahkan sebelum aku pergi, bisik Ehsan, wajahnya tampak serius dan penuh tekad. Ikatan itu bukan lagi sekadar balas jasa. Itu adalah janji hati. Ia harus pergi untuk melawan musuhnya, tetapi ia harus meninggalkan Jangkar agar ia punya alasan kuat untuk kembali. Jangkar itu adalah Mawar, gadis sederhana yang mengajarkannya arti kehangatan di tengah kekejaman dunia. Pagi ke-13 sejak Ehsan berada di pondok Mawar, udara terasa berbeda. Ada aroma perpisahan yang samar di antara wangi pinus dan tanah basah. Ehsan sudah jauh lebih kuat. Ia kini mampu berdiri dengan bantuan tongkat kayu yang kokoh, sebuah hasil karya Mawar, dan berjalan beberapa langkah tanpa rasa sakit yang teramat sangat. Luka-lukanya di tubuh telah mengering, meninggalkan bekas luka yang akan menjadi kenangan bisu atas pengkhianatan yang ia alami. Mawar menyiapkan sarapan terakhir mereka, ubi rebus dan teh herbal. Meskipun ia berusaha bersikap biasa saja, kegelisahan tak terhindarkan melilit di hatinya. Ia tahu, masa tinggal Ehsan telah mencapai batasnya. Mawar, panggil Ehsan, suaranya lebih tenang dan berwibawa dari hari-hari sebelumnya. Ia duduk di bangku kayu, tampak seperti raja yang sudah siap merebut kembali tahtanya. Aku harus pergi hari ini. Mawar meletakkan cangkir teh, tangannya sedikit gemetar. Secepat ini, saya pikir Tuan akan tinggal setidaknya seminggu lagi. Aku sudah terlalu lama absen. Di duniaku, absen berarti menyerahkan segalanya kepada musuh. Dan kau tahu, aku tidak suka menyerah, jawab Ehsan, menatap mata Mawar dengan intensitas yang meluluhkan. Tadi malam, ajudanku sudah menghubungi. Mereka akan menjemputku di titik evakuasi yang sudah kurencanakan, tidak jauh dari sini. Mawar menunduk, memainkan ujung selimut. Ada rasa sedih yang tajam menyayat hatinya. Selama 2 minggu ini, hidupnya yang sunyi terisi oleh keberadaan pria ini, perdebatan mereka, tawa langka Ehsan, hingga momen-momen intim saat ia merawat luka-lukanya. Baiklah, Tuan Ehsan. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Tuan. Semoga Tuan berhasil melawan musuh-musuh Tuan di kota, ujar Mawar, berusaha agar suaranya terdengar netral. Ehsan merasakan kesedihan yang tak terucapkan dari gadis itu. Ia adalah pria yang dibentuk oleh transaksi dan keputusan bisnis yang dingin, tetapi di hadapan Mawar, ia menyadari perasaannya menjadi rumit dan hangat. Duduklah di sampingku, Mawar. Ada yang harus aku bicarakan, hal yang sangat penting, pinta Ehsan. Mawar menurut. Ia duduk di samping Ehsan, merasakan kehangatan tubuh pria itu yang kini sudah kembali normal. Masalahmu dengan Pak Tejo, Ehsan memulai. Aku sudah mengurusnya dari jarak jauh. Ajudanku telah mengumpulkan semua data hutangmu dan praktik ilegal Pak Tejo. Tapi, penyelesaiannya membutuhkan waktu, dan aku harus berada di sana untuk menggerakkan segalanya. Mawar mendongak. Matanya penuh rasa terima kasih. Tuan sudah membantu saya sejauh ini. Itu sudah lebih dari cukup. Ehsan menggeleng. Tidak cukup. Aku berjanji padamu, Mawar, aku akan menyelesaikan masalahmu. Tapi aku harus kembali, dan musuh-musuhku pasti akan berusaha melacak siapapun yang terakhir bersamaku. Mereka akan menggunakanmu untuk menjatuhkanku. Jadi, Tuan ingin saya bersembunyi? Tanya Mawar cemas. Ehsan meraih tangan Mawar, menggenggamnya erat. Tidak. Aku ingin kau melakukan hal yang jauh lebih berani. Aku ingin kau datang kepadaku, saat waktunya tepat.
Ia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari saku jaketnya. Benda yang entah bagaimana ia berhasil sembunyikan selama 2 minggu tanpa diketahui Mawar. Ia membukanya. Di dalamnya, bersemayam sebuah cincin berlian dengan desain yang sederhana namun tampak berkelas dan mahal. Cahayanya berkilauan, seolah cahaya bintang yang jatuh ke bumi. Mawar terkesiap. Tuan Ehsan, ini. Dengarkan aku baik-baik. Mawar, cincin ini, aku berikan padamu sebagai tanda ikatan. Anggap ini adalah janji, atau mungkin lamaran tanpa mahar dan keramaian, kata Ehsan, matanya menunjukkan ketulusan yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di kota. Aku akan menghadapi pertempuran sengit. Tapi aku ingin kau tahu, aku terikat padamu. Aku akan kembali menjemputmu. Ehsan menyematkan cincin itu di jari manis Mawar yang kapalan. Cincin itu pas, seolah memang diciptakan untuknya. Mawar merasakan sensasi dingin dan berat dari logam mahal itu, kontras dengan kehangatan perasaan yang membanjirinya. Aku akan memberimu 2 hal, lanjut Ehsan. Ia kemudian memberikan secari kertas terlipat. Ini adalah alamat kantor pusatku. Dan ini adalah nomor kontak darurat yang hanya dijawab oleh ajudan paling kepercayaanku. Mereka tahu kode rahasia kita. Kode rahasia. Ya, kau hanya perlu mengatakan, kayu bakar dan jahe hangat. Mereka akan tahu itu dariku, dan mereka akan langsung membawamu ke tempat paling aman, jelas Ehsan. Tuan serius dengan semua ini? Tanya Mawar, matanya berkaca-kaca. Perjanjian ini terlalu besar, terlalu ajaib untuk gadis desa sepertinya. Aku tidak pernah main-main, Mawar, terutama tentang janji. Simpan cincin dan kertas ini dengan nyawamu. Jika kau menghadapi masalah besar di desa, atau jika kau merasa terancam, terutama oleh Pak Tejo, jangan ragu. Datang ke alamat ini. Gunakan kode rahasia itu. Ehsan kemudian mengubah nada suaranya menjadi lebih serius, penuh instruksi. Aku ingin kau tetap tinggal di sini selama mungkin, tapi jangan pernah memberitahu siapapun tentang keberadaanku, bahkan Pak Tejo. Biarkan mereka mengira kau hanya seorang gadis desa yang mencari kayu bakar. Saat waktunya tiba, kau akan muncul di tengah-tengah kekacauan. Kemunculanmu akan menjadi kartu as tersembunyi bagiku. Ehsan tahu, ia menjadikan Mawar pion dalam permainan catur besar, tetapi ia juga berjanji akan menjadikannya ratu. Ini adalah taktik, tetapi didorong oleh emosi yang tulus. Mawar adalah satu-satunya saksi kecelakaannya, dan satu-satunya yang tahu kelemahan fisiknya. Membiarkannya di desa tanpa perlindungan adalah risiko besar. Menjadikannya istri adalah cara terbaik untuk melindunginya di bawah payung nama besarnya. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan Ehsan, bisik Mawar, memegang cincin itu erat-erat. Jangan katakan apa-apa. Jaga dirimu, kata Ehsan. Ia berdiri, bersandar pada tongkat kayunya. Penampilannya kini sudah disamarkan dengan pakaian sederhana dan topi usang. Ia sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke kota sebagai Ehsan yang pincang dan ringkih di mata musuhnya. Ehsan melangkah maju dan, untuk pertama kalinya, ia memeluk Mawar erat. Pelukannya kuat, protektif, dan penuh janji. Mawar membalas pelukan itu, menenggelamkan wajahnya di dada Ehsan. Aku akan kembali, Mawar, janji Ehsan lagi. Bisikannya serak. Tunggulah aku. Tak lama kemudian, Ehsan berjalan tertatih-tatih, menyusuri jalan setapak tersembunyi, menuju titik penjemputan. Mawar berdiri di ambang pondok, menatap punggung Ehsan yang perlahan menghilang di telan lebatnya hutan. Ia memegang cincin dan kertas itu erat-erat di tangannya. Kayu bakar dan jahe hangat, bisik Mawar, mengukir janji itu dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah. Kini ia tidak hanya harus berjuang melawan Pak Tejo, tetapi juga harus menjaga janji seorang CEO raksasa yang sudah kembali ke medan perangnya. Mawar kembali ke gubuk, menyembunyikan cincin itu di tempat teraman. Ia harus menunggu, dan ia harus kuat. 3 bulan berlalu sejak kepergian Ehsan. Hari-hari Mawar kembali pada ritme kesunyian dan kerja keras yang akrab. Namun, kini ada 2 perbedaan besar. Pertama, ia membawa harapan yang tersembunyi, sebuah janji yang disematkan dalam bentuk cincin berlian kecil di jari manisnya, yang selalu ia sembunyikan di balik lipatan baju. Kedua,
Awan gelap ancaman dari Pak Tejo kini sudah bergerak mendekat, tidak lagi hanya berupa bisikan. Mawar berusaha keras melunasi cicilan hutang ayahnya. Ia menggandakan pekerjaannya, menjual kayu bakar dan ramuan herbal hingga ke pasar desa tetangga. Namun, hutang itu, di bawah perhitungan licik Pak Tejo, terus membengkak seperti balon yang terus diisi udara. Sore itu, Mawar baru kembali dari hutan dengan keranjang penuh kayu bakar. Di depan gubuknya yang reot, ia menemukan sosok yang paling ia takuti, Pak Tejo, dengan wajah beringas dan dua preman bertubuh besar yang berdiri seperti patung batu di belakangnya. Lama tidak berjumpa, gadis miskin, sapa Pak Tejo dengan seringai menjijikan, suaranya berat dan mengintimidasi. Mawar meletakkan keranjang kayunya dengan hati-hati. Ia berusaha tampil sekuat mungkin, meskipun kakinya gemetar. "Selamat sore, Pak Tejo. Ada urusan apa Bapak datang kemari?" "Urusanmu, Mawar," jawab Tejo, melangkah maju hingga jarak mereka sangat dekat. Bau tembakau dari mulutnya sangat menusuk. "Waktunya sudah habis. Sudah 3 bulan kau hanya membayar remah-remah. Bunga hutangmu kini sudah mencapai 20 juta. Kau tahu, tanah ini, tanah peninggalan orang tuamu ini, adalah jaminan utamanya." Mawar terkesiap. 20 juta? Tidak mungkin. 2 bulan lalu, Pak Tejo bilang hanya 15 juta. Bapak curang. Pak Tejo tertawa keras. Tawa yang terdengar seperti gergaji tumpul. "Curang? Mawar, hukum ada di tanganku. Kau menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bunga bisa dinaikkan sesuai kesepakatan. Dan aku sudah memutuskan kesepakatannya. Besok pagi, jika kau tidak membawa uang itu, tanah ini akan kuambil alih. Kau akan menjadi gelandangan." Mawar merasakan darahnya mendidih. Tetapi ia tahu ia tak punya daya untuk melawan. Pak Tejo adalah penguasa kecil yang kejam di desa itu, dengan koneksi ke polisi dan pejabat desa yang korup. Melawan Pak Tejo sama saja seperti menerjang badai dengan perahu kertas. "Pak Tejo, tolong beri saya waktu. Saya akan bekerja lebih keras lagi," pinta Mawar, suaranya sedikit tercekat. "Waktu sudah habis, sayang. Sebenarnya, ada cara yang lebih mudah," kata Pak Tejo. Tatapannya merayap ke seluruh tubuh Mawar dengan cara yang menjijikan. "Jadilah istriku. Aku akan anggap semua hutangmu lunas, dan kau akan tetap bisa tinggal di sini. Bagaimana?" Mawar merasakan gelombang mual. "Jangan kurang ajar, Pak Tejo. Saya tidak akan pernah mau." Pak Tejo mendengus. "Baiklah, pilihanmu. Besok, aku datang dengan surat resmi dan tukang bangunan. Kau akan menyaksikan gubuk ini diratakan." Pak Tejo dan preman-premannya pergi, meninggalkan Mawar dalam kehancuran emosional. Ia ambruk di lantai, air mata mengalir deras. Ia telah berjuang sekuat tenaga, tetapi perjuangannya terasa sia-sia. Tanah warisan ini adalah satu-satunya tali pusar yang menghubungkannya dengan masa lalunya. Di tengah keputusasaan yang menggelayuti, tangan Mawar secara refleks meraba lehernya, di mana ia menyembunyikan cincin berlian dan secari kertas dari Ehsan dalam kantong kain kecil. "Jika kau menghadapi masalah besar yang tak bisa kau atasi, jika ada orang yang mengganggumu, cari alamat ini." Mawar teringat janji Ehsan. Pria itu, CEO besar yang terluka, kini adalah harapan terakhirnya. Ia tahu ia tidak bisa melawan Pak Tejo sendirian. Ancaman Pak Tejo tidak hanya merampas tanahnya, tetapi kini mulai mengancam kehormatannya. Mawar mengambil keputusan yang sangat besar. Meninggalkan desa, pergi ke kota besar, dan mencari pria yang ia rawat, pria yang memberinya janji yang hampir terasa seperti dongeng. Ia membuka laci kecilnya, mengambil kertas yang sudah lusuh itu. Alamatnya menunjukkan lokasi yang sangat jauh, di pusat kota metropolitan. Mawar tahu, begitu ia pergi, tidak ada jalan kembali. Ia mengemasi barang seadanya, beberapa helai pakaian bersih, ramuan herbal darurat, dan uang simpanannya yang tak seberapa. Ia menatap gubuknya yang sunyi. "Aku akan kembali, ayah, ibu," bisik Mawar pada gubuk itu, mengucap janji dalam hati. "Aku akan kembali membawa tanah ini." Mawar meninggalkan desa saat matahari terbit, sebelum Pak Tejo sempat datang. Ia berjalan menyusuri jalan setapak utama,
Menumpang bus antar kota dengan uang yang ia hitung berulang kali agar cukup. Perjalanan Mawar ke kota besar terasa seperti perpindahan dari dunia dongeng ke dunia mesin. Kota itu bising, penuh asap, dan orang-orang berjalan cepat. Semuanya tampak sibuk dan tidak peduli. Ia merasa sangat kecil dan tersesat. Setelah 2 hari perjalanan yang melelahkan, kehabisan uang untuk makanan dan penginapan, Mawar akhirnya sampai di distrik bisnis utama. Ia memegang kertas alamat itu erat-erat, seolah itu adalah kompas hidupnya. Ia berdiri di depan sebuah gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, dihiasi lambang yang elegan dan asing baginya. Di papan nama raksasa di atas gerbang, tertulis, Wijaya Group. Mawar merasakan jantungnya berdebar kencang hingga terasa sakit. Ia tidak pernah membayangkan Ehsan adalah pemilik, atau bahkan bagian, dari institusi sebesar ini. Ehsan, yang ia rawat dengan ubi rebus dan air jahe, adalah sosok yang mengendalikan kerajaan bisnis raksasa. "Selamat pagi, Nona. Ada yang bisa saya bantu?" tanya seorang petugas keamanan yang berpostur tegap, suaranya tegas namun sopan. Mawar meremas kertas itu. Lidahnya terasa keluh. Saya ingin bertemu dengan Tuan Ehsan." Petugas itu tersenyum sopan, senyum profesional yang dingin. "Banyak orang ingin bertemu Tuan Ehsan, Nona. Apakah Anda punya janji?" "Tidak. Tapi, saya punya pesan rahasia untuknya," kata Mawar, suaranya bergetar. Ia teringat kode yang diberikan Ehsan. Petugas itu menatap Mawar dengan ekspresi tak percaya. Gadis berpakaian lusuh dari desa ini ingin memberikan pesan rahasia kepada CEO mereka? "Pesan apa, Nona?" Mawar menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia harus yakin, jika ia salah, ia akan diusir. Jika ia benar, takdirnya akan berubah. "Tolong sampaikan pada Tuan Ehsan. Pesan ini, kayu bakar dan jahe hangat," ucap Mawar lantang dan jelas. Begitu kata-kata itu terucap, ekspresi petugas keamanan itu langsung berubah drastis. Senyum sopan itu menghilang, digantikan oleh tatapan serius dan terkejut. Ia segera menghubungi walkie-talkie-nya dengan kode yang Mawar tidak mengerti. "Ada tamu penting. Kode KJH. Ulangi, KJH." Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam mewah keluar dari gerbang. Di dalamnya, duduk seorang pria paruh baya dengan setelan jas rapi, yang langsung menghampiri Mawar. "Anda Nona Mawar?" tanya pria itu, tatapannya menyelidik. Mawar mengangguk lemah. "Ya, saya Mawar. Saya Herman, ajudan pribadi Tuan Ehsan. Silakan ikut saya. Anda sudah ditunggu di kantor pusat," kata Herman, membukakan pintu mobil untuk Mawar. Mawar merasa seperti sedang berjalan di atas kaca rapuh. Kepercayaan Ehsan padanya begitu besar, hingga satu kode rahasia bisa membuatnya langsung diterima di jantung kerajaan bisnis ini. Saat mobil melaju memasuki kompleks Wijaya Group yang megah, Mawar menyadari bahwa Ehsan bukan hanya seorang pebisnis. Ia adalah kaisar, dan kini, Mawar berada di ambang pertemuannya dengan kaisar itu, di tengah istana yang penuh intrik dan bahaya yang lebih besar daripada ancaman Pak Tejo. Perjalanan dari gubuk kecilnya ke sini adalah lompatan iman yang sangat besar. Mawar hanya berharap, Ehsan tidak melupakan janji yang ia ukir di pinggir hutan itu. Mobil mewah yang membawa Mawar meluncur mulus, jauh lebih cepat dan senyap daripada bus yang ia tumpangi dari desa. Jendela mobil memamerkan pemandangan kantor pusat Wijaya Group, sebuah menara kaca dan baja yang menjulang tinggi, menantang langit kota. Gedung itu adalah simbol kekuasaan yang tak terbantahkan. Mawar merasa seperti seekor burung pipit yang tak sengaja terseret badai ke sarang elang. Pria yang menjemputnya, Pak Herman, berbicara dengan tenang. "Nona Mawar, Anda tidak perlu khawatir. Segala sesuatu yang Anda butuhkan akan diurus Tuan Ehsan. Permasalahan di desa Anda juga sedang ditangani." "Pak Herman," setelah Mawar ragu, "bisakah Anda memberitahu saya, apa sebenarnya pekerjaan Tuan Ehsan?" "Dia hanya bilang dia pebisnis. Tapi gedung ini..." Pak Herman tersenyum tipis. "Tuan Ehsan bukan sekadar pebisnis, Nona Mawar. Beliau adalah pendiri sekaligus CEO Wijaya Group. Beliau adalah salah satu orang paling berpengaruh, mengendalikan sebagian besar sektor teknologi di negara ini. Kecelakaan yang menimpanya 3 bulan lalu
adalah upaya serius untuk menyingkirkannya dari puncak. Mawar menahan napas. CEO, pengendali teknologi. Skala kekuasaan Ehsan jauh melampaui imajinasinya. Ia merawat seorang raja yang diasingkan di gubuk kecilnya. Rasa terkejut itu bercampur dengan kecemasan. Apakah pria sekuat ini akan mengingat janji yang ia buat kepada gadis desa yang lusuh? Mereka tiba di lobi utama. Tempat lantai marmernya berkilauan seperti cermin. Semua orang yang berlalu lalang mengenakan pakaian rapi, berbisik dengan nada terpelajar, dan tampak sangat sibuk. Mawar, dengan pakaian yang kusut akibat perjalanan jauh, merasa menjadi titik noda di tengah kesempurnaan. Setelah melalui lift pribadi, mereka tiba di lantai paling atas. Ruangan itu didominasi oleh kaca, menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian yang membuat Mawar merasa pusing. Tuan Ehsan, Nona Mawar sudah tiba, lapor Pak Herman. Mawar melangkah masuk. Di balik meja kayu besar yang dipoles mengilap, duduklah Ehsan. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dirancang sempurna, memancarkan aura dingin dan keagungan yang jauh lebih mengintimidasi daripada saat ia terbaring tak berdaya di gubuk. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya bersih dari luka. Hanya satu hal yang tersisa dari masa-masa di hutan. Di samping kursi mahalnya, berdiri tegak tongkat penyangga yang ia gunakan untuk menyangga kaki kanannya. Kakinya masih pincang. Ehsan. Mawar memanggil. Suaranya tercekat. Ia terkejut melihat perbedaan Ehsan yang begitu kontras. Ehsan mendongak. Di tengah tatapan dinginnya yang khas seorang CEO, sepasang mata elang itu melembut saat bertemu pandang dengan Mawar. Ia tersenyum tipis. Senyum yang hanya pernah Mawar lihat di pondok. Kau datang, Mawar. Aku tahu kau akan datang. Silakan duduk, kata Ehsan, menunjuk sofa di depan mejanya. Mawar berjalan perlahan ke sofa, merasa tidak nyaman. Ia duduk di ujung, memegang tas kainnya erat-erat. Saya tidak menyangka Tuan adalah seorang CEO besar, kata Mawar, akhirnya memecah keheningan yang menyesakan. Saya datang karena masalah Pak Tejo. Dia mengancam akan mengambil tanah saya besok. Saya tidak punya pilihan lain selain menggunakan kode rahasia itu. Maafkan saya mengganggu Tuan yang pasti sangat sibuk. Ehsan mengangguk, mengabaikan pujiannya. Aku sudah tahu. Masalahmu akan selesai hari ini juga. Herman sudah menyiapkan dokumen untuk mengatasi Pak Tejo dan membayar semua hutang yang sah, dan membongkar kecurangannya. Mawar merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Rasa syukur memenuhi rongga dadanya hingga terasa sesak. Terima kasih, Tuan Ehsan. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan ini. Saya akan pergi setelah urusan ini selesai, Tuan. Ehsan mencondongkan tubuhnya ke depan. Tatapannya tiba-tiba berubah serius dan taktis. Kau tidak akan pergi, Mawar. Tepat saat itu, pintu ruangan CEO terbuka tanpa ketukan. Masuklah beberapa orang yang berpakaian formal. 5 direktur senior yang tampak tegang dan seorang wanita parubaya dengan riasan tebal dan penampilan angkuh yang mendominasi, Nyonya Amelia. Wajah Nyonya Amelia langsung menunjukkan ketidaksetujuan saat melihat Mawar. Ehsan, rapat darurat sudah dimulai. Siapa gadis ini? Kenapa ada orang asing di ruangan ini saat kita membahas krisis perusahaan? Ehsan mengabaikan Nyonya Amelia, mengalihkan pandangannya dari Mawar kepada sekelompok direktur itu. Ia bangkit dari kursinya, bersandar pada tongkatnya, dan berjalan tertatih-tatih, menunjukkan kelemahannya secara jelas di depan mereka. Masuklah, Tante Amelia, direktur sekalian. Kalian datang tepat pada waktunya, ujar Ehsan dengan suara lantang dan penuh otoritas, seolah-olah ruangan itu miliknya, dan memang demikian. Nyonya Amelia mendengus. Jangan membuang waktu. Kondisimu tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Kita harus segera memutuskan siapa yang akan menjabat CEO sementara, sebelum pesaing mengambil alih pasar kita. Ehsan menyeringai. Senyum yang sama sekali tidak ramah. Ia kembali menarik tangan Mawar, yang masih duduk kaku di sofa, dan memaksanya berdiri di sampingnya. Mawar merasakan tubuh Ehsan yang panas dan tegang di sebelahnya. Ehsan menatap langsung ke mata Nyonya Amelia, dan kemudian menyapu pandangannya ke semua direktur yang hadir. Krisis ini tidak akan terjadi jika ada yang mengincar posisiku, Tante, Ehsan memulai. Dan aku tidak butuh CEO sementara.
Ia meremas tangan Mawar, seolah memberikan isyarat keras. Mawar merasakan cincin berlian yang tersembunyi di dalam kantongnya. Ehsan kemudian mengeluarkan cincin lain, yang jauh lebih besar dan mencolok, dari saku jasnya, cincin pertunangan Wijaya. "Perkenalkan," kata Ehsan dengan suara yang menggema dan tak terbantahkan. "Dia adalah Mawar. Gadis yang menolongku setelah kecelakaan itu, perawat yang setia, dan kini, calon istriku." Mawar terbelalak. Syok luar biasa seperti disambar petir di siang bolong. Calon istri? Ehsan menjadikannya tunangan di depan dewan direksi? Ini adalah plot twist yang sama sekali tidak ia duga. Wajahnya seketika memerah, antara malu, bingung, dan terkejut. Ehsan menyematkan cincin pertunangan Wijaya yang mencolok itu ke jari Mawar, menutupi cincin sederhana yang sudah ada di sana. "Kami akan segera menikah. Mawar akan menjadi nyonya besar Wijaya Group yang baru, dan akan memiliki hak penuh atas warisanku," lanjut Ehsan, tatapannya menantang Nyonya Amelia. "Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti berhadapan langsung denganku dan seluruh aset Wijaya Group." Ruangan itu seketika riuh. Para direktur mulai berbisik-bisik, kaget dengan pengumuman mendadak ini. Nyonya Amelia, yang tadinya angkuh, kini tampak pucat. "Ehsan, apa-apaan ini? Menikah dengan gadis desa yang tidak jelas asalnya? Kau gila. Ini akan merusak citra perusahaan." Ehsan tersenyum dingin. "Citra perusahaan adalah yang terakhir kupikirkan. Yang kupikirkan adalah orang yang setia. Dan Mawar, yang merawatku saat aku hampir mati, adalah orang yang paling setia di antara kalian semua. Keputusan ini final. Persiapkan pernikahan secepatnya, Herman." Ehsan mencondongkan tubuhnya ke Mawar, berbisik pelan dan cepat di telinganya. "Ikuti saja permainanku. Ini untuk keselamatan kita berdua. Jangan takut." Mawar hanya bisa mengangguk. Masih terlalu terkejut untuk memproses kebohongan yang baru saja diucapkan Ehsan. Ia menatap Nyonya Amelia yang kini memandangnya dengan tatapan penuh racun. Tatapan yang jauh lebih berbahaya daripada ancaman Pak Tejo. Mawar menyadari, ia telah melompat dari lubang kecil Pak Tejo ke jurang intrik yang jauh lebih dalam. Ehsan, sang CEO yang pincang, telah menjadikan dirinya perisai dan bidak catur yang paling berharga dalam permainan besar melawan musuh-musuhnya. Pernikahan ini, yang terasa seperti dongeng, ternyata adalah perjanjian bisnis paling berisiko yang pernah ia tanda tangani. Keputusan Ehsan Wijaya untuk menikahi seorang gadis desa yang ditemukannya di pinggir hutan menjadi pusat badai gosip di kalangan elit kota. Herman, ajudan kepercayaan Ehsan, bekerja secepat kilat. Dalam waktu kurang dari seminggu, pernikahan itu diselenggarakan secara privat di kediaman mewah Ehsan, jauh dari sorotan media, namun tetap dihadiri oleh anggota dewan direksi dan keluarga inti yang tersisa. Mawar kini berada di kamar rias yang luas, dikelilingi oleh tim stylist profesional. Gaun pengantin yang dikenakannya terasa berat dan asing. Cincin pertunangan Wijaya yang berkilauan di jarinya adalah rantai emas yang indah, mengikatnya pada takdir yang tak pernah ia minta. Ia adalah pengantin, tapi hatinya dipenuhi kegelisahan, bukan kegembiraan. "Nyonya Mawar, Anda sangat cantik. Tuan Ehsan pasti bangga," ujar salah satu penata rias dengan senyum sopan. Mawar hanya tersenyum tipis. Ia tahu pernikahan ini hanyalah perisai pelindung Ehsan, dan dirinya hanyalah bagian dari permainan catur besar sang CEO. Di sisi lain, ia juga tahu, pernikahan ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi ancaman Pak Tejo, yang kini sudah diurus oleh Herman. Saat upacara singkat itu, Ehsan berdiri tegap, meskipun masih bersandar pada tongkat. Ia mengenakan tuxedo mahal, tampak gagah dan berwibawa. Mawar berjalan ke arahnya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tak karuan. "Mawar," bisik Ehsan saat ia meraih tangan Mawar. Genggamannya kuat, seolah meyakinkan bahwa ia benar-benar ada di sana. "Saya takut, Ehsan," bisik Mawar kembali. "Jangan takut. Aku ada di sini," jawab Ehsan. Tatapannya menyiratkan janji yang sama tulusnya dengan janji yang ia ucapkan di pondok. Di hadapan dewan dan keluarga, Ehsan memainkan perannya dengan sempurna, menunjukkan sedikit kelembutan pada Mawar, cukup untuk meyakinkan publik bahwa ia menikahi gadis ini karena cinta buta, bukan karena strategi. Namun, di antara para tamu, ada satu pasang mata yang menatap Mawar dengan kobaran kebencian murni,
Nyonya Amelia. Malam harinya, setelah upacara selesai dan para tamu, termasuk para direktur yang masih dipenuhi rasa ingin tahu, telah bubar, Ehsan mengajak Mawar berkeliling rumah barunya. Rumah itu adalah istana modern yang dingin, jauh berbeda dengan kehangatan gubuk kayu Mawar. Ini adalah rumah kita, kata Ehsan datar, menunjuk ke koridor panjang yang dihiasi lukisan mahal. Ini seperti museum, Ehsan. Sangat besar, gumam Mawar, merasa terintimidasi. Kau harus membiasakan diri, Mawar. Kau kini Nyonya Wijaya. Kau harus bertindak layaknya Nyonya Wijaya. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu, perintah Ehsan. Suaranya kembali ke nada CEO yang dingin. Tepat saat mereka berjalan melewati ruang tamu utama, mereka dihadang oleh Nyonya Amelia. Wanita itu tidak pulang, seolah menunggu kesempatan emas untuk menyerang. Selamat, pengantin baru, sapa Nyonya Amelia, senyumnya seperti pisau yang tersembunyi. Terima kasih, Tante, jawab Ehsan santai. Amelia mengabaikan Ehsan dan menatap Mawar dari ujung kaki ke ujung kepala. Tatapan yang membuat Mawar merasa telanjang dan tak berharga. Kau tahu, Mawar, gaun itu terlihat sangat mahal di tubuhmu yang kurus. Pasti gaunnya yang mahal, bukan dirimu. Mawar terdiam, mencoba menahan emosinya. Ia ingat pesan Ehsan, jangan biarkan dirimu diremehkan. Gaun ini memang mahal, Nyonya Amelia, jawab Mawar, berusaha terdengar tenang. Tapi yang lebih mahal adalah harga diri dan keikhlasan. Hal yang tidak bisa dibeli, bahkan oleh kekayaan Wijaya Group. Nyonya Amelia tertegun, terkejut dengan keberanian Mawar. Wajahnya memerah karena marah. Gadis desa yang berani. Kau pikir kau bisa bermain kata-kata denganku? Kau harus tahu tempatmu. Kau hanyalah anak jalanan yang dipungut Ehsan karena rasa kasihan. Atau mungkin karena dia ingin membuat semua orang marah. Ehsan segera melangkah maju, memposisikan dirinya di depan Mawar, menatap tantenya dengan mata tajam seperti bilah es. Cukup, Tante Amelia. Mawar adalah istriku. Jika ada yang ingin kau bicarakan, bicaralah denganku, bukan dengannya. Ehsan menggeram. Kau datang ke pernikahanku. Itu adalah formalitas. Setelah ini, aku minta kau menjaga jarak dan fokus pada Dewan. Jangan pernah mencoba mengganggu istriku lagi. Amelia mengepalkan tangannya. Aku akan mengawasi gadis ini, Ehsan. Aku tahu ada sesuatu yang busuk di balik pernikahan kilat ini. Aku tidak akan membiarkan anak bau kencur ini merusak nama baik keluarga kita. Silakan awasi. Tapi jika kau bertindak di luar batas, aku tidak akan segan-segan membersihkan Dewan, ancam Ehsan, nadanya final. Nyonya Amelia akhirnya pergi dengan wajah merah padam, meninggalkan aura dingin dan ancaman yang menggantung di udara. Ehsan menghela napas, kelelahan mental setelah konfrontasi itu. Ia berbalik ke Mawar. Kau melakukan dengan baik, puji Ehsan. Kau tidak takut padanya. Saya takut, Ehsan. Tapi kata-katanya menyakitkan. Aku Mawar, air matanya sedikit menggenang. Saya datang kemari untuk lari dari Pak Tejo, tapi sekarang saya menghadapi harimau yang lebih besar. Ehsan meraih bahu Mawar, menatapnya. Amelia lebih berbahaya dari 100 Pak Tejo. Tapi dia tidak akan berani menyentuhmu secara fisik, karena kau sudah menjadi istriku. Dia akan menggunakan cara licik. Mawar. Dia akan mencoba merusak reputasimu, memanipulasi orang-orang untuk membencimu. Kau harus kuat. Ehsan menjelaskan lebih lanjut, menuntun Mawar ke ruang kerjanya. Pernikahan ini adalah perisai Mawar. Jika aku mati atau jatuh, Amelia akan menguasai Wijaya Group. Dengan menikahimu, aku memecah kekuasaan itu. Aku memastikan kau, sebagai istriku, memiliki hak waris dan hak suara yang akan mengacaukan rencananya untuk mengambil alih segalanya. Mawar mengerti. Cinta bukanlah motivasi utama, tetapi strategi pertahanan yang brilian. Ia adalah benteng yang Ehsan bangun melawan musuhnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Mawar. Matanya kini penuh tekad. Ia memutuskan untuk menjadi bidak yang baik demi dirinya dan demi Ehsan. Kau harus hidup layaknya Nyonya Wijaya. Tapi kau harus tetap waspada. Jangan pernah menerima makanan atau minuman dari siapapun, kecuali dari Herman atau pelayan yang kutunjuk.
Jangan pernah masuk ke ruangan yang tidak kau kenali. Dan yang paling penting, Ehsan memegang tangan Mawar. Kita harus menunjukkan kepada Amelia, kepada Dewan, dan kepada dunia, bahwa pernikahan kita adalah nyata, meskipun di balik pintu tertutup. Ehsan terdiam sejenak. Ia kemudian menjelaskan rencana kamar mereka, yang akan mengarah pada konflik berikutnya. Mawar menyadari, meskipun mereka sudah menikah, garis batas yang ditarik Ehsan masih tebal dan jelas. Ia harus menjadi istri di mata publik, tetapi di rumah ini, mereka adalah dua orang asing yang terikat dalam perjanjian berbahaya. Mawar hanya bisa menghela napas panjang, menatap cincin yang berkilauan di jarinya. Sarang elang ini mungkin mewah, tetapi ia tahu, ia harus belajar terbang di sini, atau ia akan jatuh dan hancur di tengah intrik yang jauh lebih kejam daripada kehidupan keras di hutan. Babak perjuangan Mawar di kota telah dimulai. Malam pertama Mawar sebagai Nyonya Wijaya, yang seharusnya penuh kehangatan, justru terasa dingin dan sepi di istana mewah itu. Setelah konfrontasi sengit dengan Nyonya Amelia, Ehsan membawa Mawar ke lantai paling atas, sayap pribadi mereka. Jantung Mawar berdebar tak karuan, bercampur antara rasa gugup dan harapan yang sulit ia akui. Bagaimanapun, terlepas dari perjanjian taktis itu, ia kini adalah istri sah Ehsan. Ehsan berjalan perlahan dengan tongkatnya, berhenti di depan dua pintu besar yang berdampingan, keduanya dihiasi ukiran mewah. "Ini adalah sayap pribadi kita," kata Ehsan, suaranya kembali datar dan profesional setelah pertunjukan emosionalnya di depan Amelia. Ehsan membuka pintu pertama, yang mengarah ke kamar utama yang megah. "Ini adalah kamarku. Aku akan tidur di sini." Kemudian, ia membuka pintu di sebelahnya, yang ternyata adalah kamar tidur tamu yang tak kalah mewah. "Dan ini adalah kamarmu." Mawar terkejut. Harapan kecilnya seketika mencair menjadi es. Ia menatap Ehsan, mencari jawaban di mata pria itu. "Tunggu, bukankah kita sudah menikah, Ehsan?" tanya Mawar, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang. Ehsan bersandar pada bingkai pintu, ekspresinya kaku dan tak terbaca. Ia tahu pertanyaan itu akan datang, dan ia harus menjawabnya dengan kejujuran yang menyakitkan. "Ya, kita menikah secara hukum, Mawar. Kau adalah istriku. Tapi seperti yang sudah kujelaskan, ini adalah pernikahan taktis, bukan pernikahan cinta yang sesungguhnya," jelas Ehsan. "Aku tidak ingin mencampur-adukan tujuan utama kita." Mawar merasakan hatinya mencelos, jatuh ke dasar sumur yang dingin. Ia tahu ini adalah perjanjian, tetapi ia berharap, setelah semua kedekatan di pondok, Ehsan mungkin sudah mengembangkan sedikit perasaan romantis. "Tujuan utamanya adalah keamanan, bukan?" tanya Mawar, suaranya kini terdengar menusuk karena menahan rasa sakit. "Dan keamanan itu berarti kita harus terlihat seperti pasangan bahagia di depan umum, tetapi di rumah, kita seperti orang asing yang tinggal berdampingan." Ehsan menghela napas panjang. "Aku minta maaf jika ini menyakitimu, Mawar. Tapi aku harus melindungi dirimu dan diriku. Jika musuhku menemukan kelemahan emosionalku, mereka akan menggunakannya. Aku tidak ingin kau terlibat lebih jauh dalam bahaya ini. Aku ingin kau aman. Melindungi saya dengan cara membuat saya merasa sendirian di rumah sebesar ini," balas Mawar. "Saya lebih terbiasa hidup sendiri di gubuk, Ehsan. Setidaknya di sana, saya tidak perlu berpura-pura." Ehsan melangkah maju, tangannya yang kuat memegang bahu Mawar dengan lembut. "Ini bukan pura-pura. Perasaanku padamu adalah tulus. Rasa terima kasih, hormat, dan ya, aku peduli padamu lebih dari yang bisa kau bayangkan. Tapi kita tidak bisa membiarkan perasaan itu mendikte langkah kita sekarang. Ada perang besar yang harus kumenangkan, dan kau adalah aset paling berharga dalam perang ini." Ehsan tahu, pengakuan cintanya terlalu berisiko sekarang. Ia harus menjaga jarak agar Mawar tidak menjadi target emosional Amelia. Ia juga harus menjaga dirinya agar fokus pada misinya. "Dengarkan aku, Mawar. Kita akan tidur terpisah. Kau di kamar ini, aku di kamar sebelah. Tetapi, pintu penghubung antara kamar kita akan selalu kubiarkan terbuka. Jika ada bahaya, atau jika kau butuh aku, kau hanya perlu berteriak dan aku akan ada di sana," jelas Ehsan. Mawar menatap pintu penghubung antara dua kamar mewah itu. Garis pemisah itu jelas,
Tetapi di dalamnya ada celah kecil yang menunjukkan Ehsan masih peduli. "Saya mengerti, Tuan Ehsan," kata Mawar, menggunakan gelar formal itu untuk menjaga jaraknya sendiri. Ia memaksakan dirinya tersenyum. "Saya akan menjadi istri yang baik di mata Dewan dan Nyonya Amelia. Saya akan memainkan peran saya." Ehsan mengangguk, lega karena Mawar mau berkompromi. "Terima kasih. Aku janji, jika semua ini sudah berakhir, kita akan membicarakan segalanya dari awal." Keesokan harinya, kehidupan Mawar sebagai Nyonya Wijaya dimulai. Ia dikelilingi pelayan, koki, dan asisten rumah tangga yang semuanya diatur oleh Herman. Ehsan memastikan Mawar mendapatkan segalanya, mulai dari pakaian yang layak hingga pendidikan dasar tentang etika dan aturan sosialita. Mawar adalah murid yang cepat, tetapi hatinya seringkali memberontak di tengah kemewahan yang palsu ini. Ia menghabiskan waktu di kamar tamunya yang besar, di mana ia bisa melihat pemandangan kota yang padat. Ia merindukan bau tanah basah dan kesunyian hutan. Di sini, setiap detik terasa di bawah pengawasan. Sementara itu, Ehsan kembali ke kantor, memimpin Wijaya Group. Ia sengaja mempertahankan penampilannya yang pincang, bersandar pada tongkat. Ia tahu, Amelia dan sekutunya mengira ia masih lemah dan terganggu secara emosional karena pernikahannya yang mendadak. Kelemahan fisik Ehsan adalah topeng terhebatnya. Nyonya Amelia, sebagai wakil ketua dewan, terus berupaya merusak citra Mawar. Suatu pagi, saat Mawar sedang sarapan, sebuah berita daring di tablet yang diberikan Ehsan menarik perhatiannya. Judulnya, "Anak Desa Calon Nyonya Wijaya, apakah hanya skema pencari harta?" Artikel itu dengan kejam mengupas latar belakang miskin Mawar, menyiratkan bahwa ia pasti menggunakan sihir atau jebakan untuk memikat Ehsan yang sedang lemah. Saat Mawar sedang menangis dalam diam di kamarnya, pintu penghubung terbuka. Ehsan masuk, masih mengenakan piyama sutra. Ia jarang terlihat tanpa jasnya, dan Mawar terkejut melihat sisi pribadinya. "Kau melihat beritanya?" tanya Ehsan. Mawar mengangguk. "Mereka sangat kejam. Apakah saya harus membalasnya?" Ehsan duduk di samping Mawar, mengambil tablet itu. "Tidak perlu. Amelia yang mengendalikan berita-berita ini. Dia ingin melihat reaksimu. Dia ingin kau marah, histeris, dan bertindak bodoh. Jika kau bertindak, dia akan menggunakannya sebagai bukti bahwa kau tidak layak." "Lalu saya harus bagaimana? Saya harus berdiam diri dan membiarkan mereka menghina saya?" tanya Mawar, frustrasi. "Tunjukkan kekuatanmu dengan keanggunan, Mawar. Lakukan hal yang paling tidak terduga oleh Amelia. Diam dan belajar. Kau harus menunjukkan bahwa kau tidak terpengaruh oleh kata-kata murahan mereka," Ehsan menasihati. Mawar merasa lebih tenang mendengar penjelasan Ehsan. Namun, ia menyadari bahwa setiap kebaikan dan kehangatan yang Ehsan tunjukkan selalu memiliki tujuan taktis di belakangnya. "Apakah semua yang Tuan lakukan hanyalah strategi?" tanya Mawar, memberanikan diri. Ehsan menatap Mawar lama. Sorot matanya sulit diuraikan. "Tidak semua. Saat aku mencarikanmu guru etika, itu adalah strategi. Saat aku melunasi hutang Pak Tejo, itu adalah kewajiban. Tapi saat aku memastikan kau aman, dan saat aku marah karena Tante Amelia menghinamu." Ehsan menghela napas. "Itu adalah naluriku, Mawar. Itu adalah perasaanku." Ia tidak mengatakan cinta, tetapi kata naluri itu cukup untuk menghangatkan hati Mawar. Ia tahu, di balik lapisan baja CEO itu, ada kehangatan yang ia temukan di hutan. Mawar dan Ehsan mulai menciptakan rutinitas unik mereka. Ehsan akan menghabiskan waktu malam di ruang kerjanya, melakukan penyelidikan rahasia dibantu Herman. Mawar akan membaca buku-buku etika atau mencoba belajar bahasa asing. Ehsan sering mengunjungi kamar Mawar, bukan untuk alasan romantis, tetapi untuk memberinya instruksi, atau terkadang, hanya untuk berbicara, melepaskan lelahnya setelah hari-hari penuh intrik di dewan. Di mata publik, mereka adalah pasangan pengantin baru yang kontroversial. Di dalam rumah, mereka adalah sekutu rahasia yang terikat dalam janji yang berbahaya, menjaga jarak fisik, tetapi secara emosional semakin terhubung oleh ancaman yang sama. Intrik Amelia, yang mencoba merusak citra Mawar, justru mendorong Mawar untuk menjadi lebih kuat,
mempersiapkan dirinya untuk menghadapi puncak konflik yang akan datang. Ehsan tahu, waktu untuk menjebak Amelia semakin dekat, dan ia harus memastikan Mawar siap. 2 bulan telah berlalu sejak Mawar menjadi Nyonya Wijaya. Berkat bimbingan intensif dari Ehsan dan bimbingan guru etiketnya, Mawar telah berubah. Gaun-gaun mahalnya kini terasa nyaman, dan ia mampu membawa dirinya dengan keanggunan, meskipun masih menyimpan kesederhanaan yang tak terhapuskan di hatinya. Ehsan dan Mawar berhasil membangun citra publik sebagai pasangan yang aneh namun saling mencintai, sebuah topeng yang sempurna. Malam itu adalah The Grand Ball, sebuah acara amal bergengsi yang diadakan tahunan oleh Wijaya Group. Ini adalah panggung terbesar bagi Mawar untuk tampil di hadapan seluruh elit kota dan, yang paling penting, di hadapan Nyonya Amelia dan kroni-kroninya. Ehsan memastikan Mawar tampil memukau. Ingat Mawar, malam ini adalah ujian terakhir, bisik Ehsan saat mereka menuruni tangga utama. Ia terlihat luar biasa dalam balutan tuxedo, berjalan dengan tongkat, menunjukkan sedikit kesulitan, sebuah kelemahan yang sengaja ia pamerkan. Amelia pasti akan menyerang. Tunjukkan bahwa kau adalah Mawar yang sama, Mawar yang kuat yang kutemukan di hutan. Mawar, mengenakan gaun malam berwarna safir yang elegan, mengangguk. Saya ingat. Diam dan anggun. Begitu mereka memasuki aula, semua mata tertuju pada mereka. Sorot mata publik terasa seperti ribuan jarum menusuk kulit Mawar, tetapi ia menahan diri, tersenyum dan menyambut para tamu di samping Ehsan. Nyonya Amelia, yang mengenakan perhiasan berkilauan yang berlebihan, datang menyambut mereka, senyumnya dingin. Selamat datang kembali, Ehsan. Dan Nyonya Mawar, kuharap kau menikmati kemewahan yang kau dapatkan. Gaunmu indah, tapi kuharap kau tahu cara menjaganya agar tidak kusut. Tentu, Nyonya Amelia. Saya belajar dengan cepat, jawab Mawar tenang, tanpa terpancing. Ehsan tersenyum bangga pada Mawar. Mari kita nikmati malam ini, Tante. Jauhi hal-hal yang tidak penting. Setelah beberapa saat berbasa-basi, Ehsan meminta Mawar untuk berbicara dengan beberapa mitra penting, sementara ia pergi ke ruang belakang untuk pertemuan singkat yang telah direncanakan sebelumnya, meninggalkan Mawar untuk menghadapi medan pertempuran sosial itu sendirian. Mawar berdiri di tengah kerumunan, berbicara sopan dengan seorang istri duta besar. Semua berjalan lancar, hingga tiba-tiba, lampu di aula sedikit meredup, dan layar besar yang biasanya menampilkan logo perusahaan, menyala. Di layar itu, muncul sebuah grafik rumit yang dilabeli, Proyek Titan, Data Inti Rahasia. Itu adalah proyek terbesar Wijaya Group yang diyakini akan mengubah peta teknologi dunia. Kemudian, layar beralih menampilkan rekaman CCTV hitam putih. Rekaman itu menunjukkan seseorang yang mirip Mawar, menyelinap masuk ke ruang kerja Ehsan. Kamera menangkap sosok itu membuka laci meja Ehsan dan mengambil sebuah flash drive kecil, lalu menyembunyikannya di saku gaun tidur. Adegan itu sangat cepat, tetapi jelas. Dan yang paling mengejutkan, sosok itu adalah Mawar, mengenakan gaun tidur yang memang ia miliki. Aula seketika hening, hanya terdengar bisik-bisik yang berubah menjadi teriakan terkejut. Nyonya Amelia, yang tiba-tiba muncul di dekat layar, meraih mikrofon dari pembawa acara. Wajahnya menunjukkan kemenangan kejam. Lihatlah, ini adalah bukti yang kupegang selama ini. Seru Nyonya Amelia lantang, suaranya menggema di seluruh aula. Kami sudah memperingatkan Ehsan. Gadis ini, Mawar, tidak pantas berada di sini. Dia adalah mata-mata bayaran. Dia memanfaatkan rasa kasihan Ehsan yang sedang lemah, menikahinya hanya untuk mencuri data paling berharga perusahaan kita. Mawar membeku di tempat, darahnya seolah berhenti mengalir. Wajahnya pucat pasi. Ia ingat kejadian itu. Beberapa minggu lalu, ia memang masuk ke ruang kerja Ehsan untuk membersihkan meja, dan ia mengambil pulpen Ehsan dari dalam laci. Tapi, ia tidak mengambil flash drive apapun. Rekaman itu tampak sangat meyakinkan, tetapi ia tidak pernah melakukan itu. Ini tidak benar. Saya tidak mencuri apa-apa, seru Mawar. Suaranya bergetar menahan tangis, tetapi ia tak mampu berteriak lebih keras karena semua mata menghakimi tertuju padanya. Nyonya Amelia menyeringai, senyum kemenangan iblis. Rekaman tidak bisa berbohong. Mawar, kau ditemukan di pinggir hutan. Tiba-tiba kau dinikahi oleh CEO yang sedang pincang. Semua orang tahu,
Orang miskin mudah disuap. Kau pasti diutus oleh pesaing kita untuk mendapatkan proyek Titan. Para tamu mulai bergerak menjauh dari Mawar, seolah ia adalah penyakit menular. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman marah dan desakan agar ia segera ditangkap. Mawar merasakan dunia berputar. Ia ditinggalkan sendirian di tengah aula besar. Ia mencari Ehsan, berharap suaminya akan datang dan membelanya. Tak lama kemudian, Ehsan muncul, berjalan tertatih-tatih di antara kerumunan yang terbelah. Wajahnya tampak kecewa dan marah, tetapi bukan hanya pada Amelia, melainkan pada Mawar. Ia berdiri di depan Mawar, tetapi ada jarak tak terlihat di antara mereka. Ehsan, tangkap dia. Panggil polisi. Dia harus dipenjara, teriak Nyonya Amelia. Mawar menatap Ehsan, matanya memohon. Ehsan, saya tidak melakukannya. Demi Tuhan, saya tidak melakukannya. Ehsan melihat luka dan keputusasaan di mata Mawar, tetapi ia harus memainkan perannya hingga akhir. Ia adalah CEO yang baru saja dikhianati oleh istrinya sendiri. Ia harus melindungi perusahaan dan yang lebih penting, rencananya. Ehsan menghela napas panjang, sebuah isyarat keputusasaan yang sempurna. Suaranya berat, penuh otoritas yang patah. Mawar, katanya, nadanya menusuk. Aku percaya padamu. Aku ingin percaya padamu. Tapi rekaman ini adalah kantor pribadiku. Tidak ada yang diizinkan masuk tanpa pengawasan. Mengapa kau masuk ke sana? Dan mengapa kau membuka laci itu? Mawar tidak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjelaskan tentang pulpen yang ia kembalikan tanpa terdengar, seperti alasan yang dibuat-buat. Ehsan memejamkan mata sejenak. Demi nama baik Wijaya Group, aku tidak bisa membiarkan ini. Tante Amelia benar. Aku harus bertindak tegas. Amelia tersenyum lebar, merasa menang. Herman, panggil Ehsan, suaranya lantang. Kumpulkan semua pengacara perusahaan. Aku tidak akan memanggil polisi. Aku akan memberinya kesempatan untuk membuktikan ketidakbersalahannya melalui jalur hukum. Tapi sebelum itu, Ehsan menatap Mawar dengan ekspresi yang sangat dingin, seolah Mawar adalah orang asing yang tak ia kenal. Mawar, kau harus menjauh sementara waktu. Kau harus diisolasi di salah satu rumah pribadi kami sampai investigasi selesai. Ini demi perusahaan. Mawar terkesiap, merasa dikhianati sepenuhnya. Di depan umum, Ehsan secara terbuka meragukannya dan mengeluarkannya dari panggung. Ia tahu ini mungkin bagian dari rencana, tetapi rasa sakit dari penolakan publik ini menghancurkan hatinya berkeping-keping. Herman segera mendekat. Ayo, Nyonya Mawar. Saya akan mengantar Anda. Mawar membiarkan dirinya ditarik menjauh. Ia melangkah keluar dari aula, meninggalkan Ehsan yang berdiri pincang di tengah kekacauan, dikelilingi oleh Nyonya Amelia yang kini tampak sangat berkuasa. Saat Mawar dibawa pergi, ia melihat ke belakang. Ehsan mengangguk tipis, sebuah gerakan yang sangat kecil dan hanya terlihat oleh Mawar, sebuah isyarat rahasia yang mengatakan, percayalah padaku, ikuti alur ini. Mawar memasuki mobil dalam diam, air matanya tak terbendung. Ia kini menjadi tahanan di rumah mewahnya sendiri, dicurigai sebagai pencuri dan mata-mata. Nyonya Amelia merasa ia telah memenangkan putaran ini, menyingkirkan Mawar dan melemahkan moral Ehsan. Ia tidak tahu bahwa semua itu, termasuk drama publik Ehsan yang meragukan istrinya, adalah umpan yang dirancang dengan presisi sempurna untuk membuat Amelia lengah dan bergerak terlalu percaya diri. Mawar diisolasi di sebuah penthouse mewah milik Ehsan, jauh dari sorotan dan intrik Wijaya Group. Meskipun ia berada dalam kemewahan, ia merasa seperti burung dalam sangkar berlian, sendirian dan dicurigai. Sikap dingin dan penolakan publik Ehsan di acara amal masih terasa menyakitkan, meskipun ia tahu itu adalah bagian dari sandiwara. Sementara itu, di kantor pusat Wijaya Group, Nyonya Amelia merasa di atas angin. Ia segera mendesak Ehsan untuk menceraikan Mawar dan menuntut Dewan agar memilihnya sebagai CEO interim, menggunakan kelemahan Ehsan yang patah hati dan pincang sebagai alasan utama. 3 hari setelah The Grand Ball, rapat Dewan Direksi Darurat diadakan. Suasana di ruang rapat terasa mencekam, dipenuhi bau kemenangan Amelia dan kecemasan para direktur. Nyonya Amelia memimpin rapat dengan percaya diri,
berdiri di podium dengan berkas-berkas yang ia klaim membuktikan kegagalan dan ketidakstabilan emosional Ehsan. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan ini dipimpin oleh pria yang mudah jatuh cinta pada umpan kotor. Ehsan jelas tidak mampu mengambil keputusan yang rasional. Kita harus mencopotnya dan memilih pimpinan yang stabil, desak Amelia, menatap Ehsan yang duduk di kursi utama, tampak tenang namun masih bersandar pada tongkatnya. Ehsan membiarkan Amelia berbicara panjang lebar, menikmati pesta kemenangan palsu yang diakini tantenya. Ehsan tahu, ini adalah momennya untuk menyerang balik. Saat Amelia selesai berbicara, Ehsan meletakkan tongkat kayunya ke lantai dengan bunyi yang menggema di ruangan. Semua mata tertuju padanya. Aku setuju dengan Tante Amelia. Kita memang harus menyelesaikan masalah ini hari ini juga, kata Ehsan, suaranya dalam dan berwibawa. Dan kita akan mulai dengan Mawar. Bagus. Ceraikan dia, Ehsan, sebelum dia menghancurkan nama baik kita lebih jauh. Seru Amelia, tidak sabar. Ehsan tersenyum tipis. Mawar tidak akan diceraikan, Tante. Dan dia tidak bersalah. Amelia tertawa keras. Tawa yang terdengar hampa dan terbuat-buat. Tidak bersalah? Kau melihat rekamannya sendiri. Dia mencuri proyek Titan. Rekaman itu, Tante, balas Ehsan, matanya memancarkan cahaya dingin yang jarang ia tunjukkan, seolah mencengkeram Amelia dengan pandangannya. Itu adalah rekaman yang sengaja diedit, dibuat dari cuplikan Mawar yang sedang mengembalikan pulpen ke laci. Kami sudah menyiapkan bukti digital forensik yang membuktikan manipulasi data itu. Semua direktur terkejut. Nyonya Amelia terdiam. Senyumnya menghilang, digantikan oleh kepanikan yang tersembunyi. Fitnah. Kau hanya melindungi istrimu, teriak Amelia, suaranya meninggi. Tidak. Aku melindungi kebenaran. Dan aku sudah lelah bermain sandiwara, Tante, ujar Ehsan, sebelum memberikan isyarat kepada Herman. Herman segera menyalakan layar besar di ruang rapat. Kali ini, bukan rekaman CCTV yang ditampilkan, melainkan laporan keuangan yang rumit dan rekaman suara dari sebuah pertemuan rahasia. Rekaman suara, suara Amelia. Ehsan tidak akan bertahan lama, dia pincang dan depresi. Begitu Mawar dicap sebagai pencuri, Dewan akan goyah. Kita bisa mengambil alih kendali dan, yang paling penting, menjual chip rahasia proyek Titan itu kepada Tuan Tanaka. Aku sudah menjanjikannya $50 juta. Ruangan itu hening total, keheningan yang mematikan. Para direktur saling pandang dengan tatapan tak percaya, mencerna pengkhianatan yang baru saja mereka dengar. Nyonya Amelia pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia mencoba mematikan mikrofon, tetapi semuanya sudah terlambat. Ehsan berdiri tegak, membiarkan keheningan menyelimuti kebenaran yang brutal itu. Rekaman ini adalah hasil penyelidikan selama 3 bulan, Tante. Sejak malam kecelakaanku. Lalu, Ehsan melangkah maju dan mengucapkan pengakuan yang menjadi inti dari konflik taktisnya. Tante Amelia, kata Ehsan, suaranya dingin membeku. Kecelakaan mobilku 3 bulan lalu, yang membuatku harus pincang hingga hari ini, itu bukanlah murni kecelakaan bisnis. Itu adalah rencana yang kau susun bersama pesaing kita, Tanaka Corporation, karena aku menolak menjual chip rahasia proyek Titan yang nilainya triliunan. Kau ingin aku mati agar kau bisa mendapatkan akses ke teknologi itu, menjualnya, dan mendapatkan keuntungan pribadi. Amelia menggeleng kuat-kuat. Tidak, kau mengada-ada. Kau tidak punya bukti yang kuat. Aku punya lebih dari cukup, Tante, balas Ehsan, tersenyum sinis. Kau menggunakan Mawar sebagai kambing hitam yang sempurna. Karena kau tahu, latar belakang Mawar yang sederhana akan membuat Dewan mudah percaya pada kejahatannya. Ehsan kemudian menatap para direktur yang tampak syok. Pengakuanku di acara amal, di mana aku meragukan istriku. Itu adalah sandiwara yang kulakukan demi memancing Amelia agar bergerak cepat dan percaya diri. Aku tahu dia akan mencoba mencuri chip itu segera setelah dia menyingkirkan Mawar. Mawar tidak bersalah. Dia hanyalah bagian dari rencana penyelidikanku. Saat itu juga, Herman yang semula diam, masuk dengan membawa kotak kaca kecil. Di dalamnya, ada flash drive yang sama dengan yang dituduhkan dicuri oleh Mawar. Nyonya Amelia, kami juga menemukan ini, ujar Herman.
Ini adalah flash drive proyek Titan yang asli. Kami menemukannya pagi ini di brankas pribadi Anda. Anda berencana menyerahkannya kepada Tanaka Corporation malam ini. Kebenaran terungkap. Nyonya Amelia adalah dalang kejahatan, menggunakan kelemahan palsu Ehsan dan kepolosan Mawar sebagai senjata. Amelia kini kehilangan kendali. Ia berteriak histeris, menyangkal semua tuduhan itu, menuding Ehsan telah memanipulasi segalanya. Kau licik, Ehsan. Kau memanfaatkan gadis malang itu. Ya, aku memanfaatkannya. Aku menjadikannya perisai, aku menjadikannya istri, dan aku menjadikannya ratu di atas papan catur ini, jawab Ehsan tanpa gentar. Tapi aku melakukannya untuk melindunginya dan untuk menjatuhkan pengkhianat sepertimu. Ehsan mengakhiri rapat. Ia meminta keamanan untuk menahan Nyonya Amelia hingga pihak berwajib tiba. Konflik klimaks telah usai. Sore harinya, Ehsan mengendarai mobil ke penthouse tempat Mawar diasingkan. Ia berjalan ke pintu, memasukkan kode akses, dan membuka pintu. Kali ini tidak dengan tongkat, melainkan dengan kedua kakinya yang kuat. Mawar duduk di sofa, masih mengenakan piyama, menatap Ehsan dengan mata penuh pertanyaan dan luka. Kau datang, kata Mawar datar. Ehsan menutup pintu. Ia melangkah ke tengah ruangan, tanpa pincang sedikit pun. Mawar terkesiap. Matanya terbelalak melihat Ehsan berjalan sempurna. Kau tidak pincang, bisik Mawar. Rasa sakitnya sedikit teralihkan oleh kejutan. Ehsan berdiri di hadapan Mawar. Kakiku sudah sembuh total, Mawar. Sebulan setelah aku kembali dari pondokmu. Mawar berdiri, air matanya tak terbendung. Kau berbohong padaku? Kau pura-pura lemah selama ini? Kau membiarkan semua orang, termasuk aku, berpikir kau tidak berdaya, dan kau membiarkan aku dihina di depan umum. Keheningan di penthouse mewah itu terasa tebal, dipenuhi oleh kejutan Mawar melihat Ehsan berjalan tanpa celah. Rasa sakit hati Mawar karena pengkhianatan di depan publik ini bercampur dengan keterkejutan luar biasa. Pria yang selama berbulan-bulan bersandar pada tongkat, pria yang ia rawat dengan penuh kasih sayang, kini berdiri tegak di hadapannya, memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Kau tidak pincang, ulang Mawar. Suaranya hampir tak terdengar. Ia mendekat, tangannya terangkat ragu-ragu ke kaki Ehsan. Ehsan menghela napas, menyadari betapa besar kebohongannya telah melukai Mawar. Operasiku berjalan sukses, Mawar. Aku pulih total sekitar 2 minggu setelah aku kembali ke kota. Aku sengaja tidak memberitahumu. Mengapa? Kenapa kau harus pura-pura lemah? Kenapa kau harus membiarkan semua orang mengira CEO Wijaya Group lumpuh, termasuk aku? Tuntut Mawar, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Kau membuatku merawatmu seolah-olah kau benar-benar tidak berdaya. Ehsan maju dan meraih tangan Mawar, menggenggamnya kuat-kuat. Itu adalah taktik perang, Mawar. Taktik terbesar yang kupunya. Ehsan menuntun Mawar untuk duduk di sofa. Ia duduk di sebelahnya, tidak lagi sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, melainkan sebagai sekutu yang harus menjelaskan strateginya. Dengarkan aku. Amelia bukanlah musuh biasa. Dia sangat licik, haus kekuasaan, dan dia mengendalikan setengah dewan direksi. Dia dan kroni-kroninya mengira aku sudah mati setelah kecelakaan itu, jelas Ehsan. Saat aku kembali, aku tahu dia akan mengawasiku setiap saat. Jika aku kembali dalam kondisi sehat, dia akan mundur ke balik bayangan, dan rencananya akan semakin sulit dibongkar. Tapi jika aku kembali pincang, jika aku kembali dengan kelemahan fisik yang nyata, dia akan merasa di atas angin. Dia akan percaya diri bahwa dia punya waktu dan kesempatan. Dia akan menjadi ceroboh, lanjut Ehsan. Tatapannya kini berubah menjadi kilatan tajam sang ahli strategi. Mawar mulai mengerti, meskipun rasa sakitnya masih ada. Kau membiarkan dia berpikir kau lemah, agar dia berani menyerang. Tepat. Aku sengaja menggunakan tongkat itu, untuk mengundang arogansi Amelia. Ketika dia melihatku pincang dan kemudian patah hati, karena dikhianati oleh istrinya sendiri di acara amal, dia yakin aku sudah tumbang secara fisik dan mental, kata Ehsan. Dia melihat peluang emas untuk mengambil alih chip proyek Titan dan mencopotku dari jabatan. Skandalmu, Mawar, adalah umpan yang sempurna. Mawar terdiam,
Mencerna betapa dingin dan briliannya rencana ini, Ehsan telah mengubah kelemahannya menjadi senjata. Dan rekaman CCTV yang membuatku dituduh mencuri, ujar Mawar pelan, mengingat rasa malunya di depan publik. Itu adalah bagian dari jebakan. Aku sudah menduga Amelia akan menggunakan latar belakangmu untuk menyerang. Dia sengaja menanam kamera tersembunyi, menunggu momen kecil saat kau masuk ke ruanganku. Aku membiarkan drama itu terjadi di acara amal. Bahkan aku berpura-pura meragukanmu, agar dia yakin aku sudah membuang MU, Ehsan menjelaskan. Kau melihatku hancur, dan kau hanya mengangguk. Mawar menuduh, suaranya bergetar. Ehsan memegang kedua pipi Mawar, memaksa Mawar menatapnya. Aku tahu aku menyakitimu di sana. Itu adalah hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi kau harus mengerti, Mawar, jika aku membelamu sepenuhnya, Amelia akan curiga. Dia akan mundur, dan rencanaku akan sia-sia. Dengan mengasingkanmu, aku memberikan Amelia celah yang dia butuhkan. Dia yakin kau sudah tidak punya koneksi, dan dia akan berani mencuri chip itu dari brankasku, seperti yang dia lakukan pagi ini. Mawar memejamkan mata. Semua perlakuan kejam yang ia terima di depan publik adalah harga mahal dari kemenangan Ehsan. Aku minta maaf, Mawar. Aku tahu ini sulit dimaafkan. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku tidak pernah meragukanmu. Sejak kau menggunakan kode, kayu bakar dan jahe hangat, kau sudah menjadi sekutu paling penting bagiku. Aku berjanji, aku akan mengakhiri sandiwara ini dengan baik, kata Ehsan, tatapannya memohon pengakuan. Mawar menarik napas dalam-dalam. Jadi, Nyonya Amelia sudah ditangkap? Ya, semua sudah berakhir. Dia akan menerima hukuman yang setimpal. Kita menang, Mawar, jawab Ehsan. Senyumnya kini menunjukkan kelegaan yang luar biasa. Mawar merasa lega atas kemenangan itu, tetapi ia masih memproses emosinya sendiri. Lalu, kenapa kau tidak memberitahu aku tentang kakimu setelah kau sembuh? Kenapa kau harus pura-pura pincang di hadapanku juga? Ehsan mengalihkan pandangannya, sedikit canggung. Itu masalah yang berbeda. Aku tahu, jika aku berjalan tanpa tongkat di hadapanmu, kau pasti akan senang. Tapi itu akan membuatku harus menjelaskan seluruh rencana ini lebih awal. Dan yang paling penting, Ehsan menatap Mawar lagi, sepasang matanya kini melepaskan semua perisai diri. Aku takut, Mawar. Aku takut, jika aku kembali dengan kekuatan penuh, aku akan kehilangan kehangatanmu. Aku takut kau hanya baik padaku karena aku lemah dan terluka. Aku tidak ingin kau hanya kasihan padaku. Aku butuh waktu untuk memahami perasaanku sendiri, dan aku butuh waktu agar kau juga percaya padaku. Bukan hanya karena aku bisa memberimu kekayaan, Ehsan mengakui, sebuah kerentanan yang jarang sekali ia tunjukkan. Pengakuan ini jauh lebih menyentuh hati Mawar daripada semua intrik perusahaan. Ehsan, CEO yang kuat itu, ternyata menyimpan ketakutan mendalam akan kehilangan satu-satunya keikhlasan yang ia temukan. Mawar menyentuh wajah Ehsan. Aku tidak pernah kasihan padamu, Ehsan. Aku merawatmu karena aku memang ingin menolong. Dan aku mencintaimu, meskipun kau adalah badai yang jauh lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Ehsan tertegun. Kata-kata itu, diucapkan setelah semua pengkhianatan dan kebohongan taktis, adalah hadiah tak ternilai baginya. Ia memeluk Mawar erat, pelukan yang berbeda dari semua pelukan strategi sebelumnya. Ini adalah pelukan seorang pria yang akhirnya merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Terima kasih, Mawar. Terima kasih karena telah percaya padaku, bahkan saat aku membuatmu meragukanku, bisik Ehsan. Konflik besar telah usai, musuh telah ditaklukkan. Kini, saatnya mereka menghadapi konflik terakhir, konflik hati. Ehsan harus membuktikan bahwa janji cintanya sama nyatanya dengan janji taktis yang ia buat. Setelah semua urusan hukum dan perusahaan terhadap Nyonya Amelia diselesaikan, yang membuat Dewan Direksi tercengang dengan kecerdasan taktis Ehsan, Ehsan memutuskan untuk meninggalkan segala hiruk-pikuk kota. Ia tahu, istana mewah itu penuh kenangan pahit tentang sandiwara dan pengkhianatan. Ia perlu kembali ke titik nol, ke tempat di mana ia menemukan kebenaran. Ehsan membawa Mawar, bukan dengan mobil mewah yang mencolok, melainkan dengan mobil sport yang disetir sendiri. Ia ingin momen ini terasa intim dan personal.
Mawar duduk di sampingnya, masih mengenakan cincin pertunangan Wijaya yang mencolok, tetapi di hatinya, ia hanya merasakan kehangatan dari pelukan Ehsan yang telah mengakui kerentanannya di babak sebelumnya. "Kenapa kita kembali ke sini?" tanya Mawar, saat mobil Ehsan mulai memasuki jalan setapak desa yang akrab. Ehsan tersenyum lembut. Tatapannya terfokus pada jalanan yang kini tidak terasa terjal lagi baginya. "Karena janji itu dimulai di sana, Mawar. Kebohongan taktis sudah usai. Sekarang, saatnya untuk membuat janji yang sesungguhnya." Mereka tiba di batas hutan pinus. Pondok kecil Mawar masih berdiri kokoh. Pemandangan itu, yang dulu menandakan kesusahan, kini terasa seperti suaka perdamaian. Ehsan memarkir mobil dan meraih tangan Mawar. Mereka berjalan perlahan menuju pondok. Ehsan berjalan dengan langkah tegap dan percaya diri, tanpa tongkat, sebuah simbol kebebasan dari topeng kelemahan yang selama ini ia kenakan. "Aku merindukan bau ini," gumam Mawar, menghirup dalam-dalam aroma tanah basah dan pinus. "Aku juga," jawab Ehsan. Di kota, yang tercium hanya aroma uang dan pengkhianatan. Mereka masuk ke pondok. Semuanya persis sama, hanya sedikit berdebu. Mawar duduk di tempat tidurnya dulu, tempat ia dengan tulus merawat Ehsan. Ia menatap Ehsan, yang kini berdiri di tengah ruangan. Ehsan, sang CEO Wijaya Group, kini hanya terlihat seperti seorang pria yang sedang mencari ketenangan hati. Ehsan mengeluarkan cincin pertama yang ia berikan kepada Mawar, cincin berlian sederhana, dari saku jaketnya. Mawar terkejut. Ia mengira cincin itu sudah hilang di tengah hiruk-pikuk pernikahan taktis mereka. "Kau ingat cincin ini?" tanya Ehsan, suaranya pelan. Mawar mengangguk. "Tentu. Itu adalah lamaran sementara yang Tuan berikan saat berpisah." Ehsan menghela napas. "Dulu, aku memberikannya karena aku harus memastikan kau terikat padaku sebagai rencana cadangan. Aku memberikannya karena strategi. Tapi hari ini..." Ehsan berlutut di depan Mawar, di lantai kayu pondok yang dingin. Bukan berlutut karena lemah atau pincang, tetapi karena kerendahan hati dan cinta yang tulus. "Ehsan, apa yang kau lakukan?" "Bangunlah," pinta Mawar, terkejut dan sedikit malu. Ehsan menggeleng. Aku harus melakukan ini. Aku harus menghapus jejak kebohongan itu. Mawar, aku menikahimu karena aku harus punya bidak kuat melawan Amelia. Aku menjauhkanmu secara fisik karena aku takut Amelia akan menyakitimu, atau aku takut kehangatanmu akan mengganggu fokus pertempuranku. Tetapi selama pertempuran itu, setiap kali aku melihatmu berjuang di tengah hinaan, setiap kali aku harus berakting seolah meragukanmu, aku menyadari satu hal yang lebih penting daripada Wijaya Group, lebih penting daripada chip proyek Titan. Ehsan mendongak. Matanya memancarkan kejujuran yang membakar. "Aku jatuh cinta padamu, Mawar. Sejak kau dengan tulus merawatku di sini. Sejak kau memberiku ubi rebus dan teh jahe, yang terasa lebih mahal dari semua jamuan di istana. Kau memberiku keberanian dan keikhlasan yang sudah lama hilang dari hidupku. Aku menikahimu dengan taktik, tapi aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Kau adalah penyelamat takdirku, Mawar. Bukan hanya ragaku. Kau pantas mendapatkan pengakuan yang sejati, bukan hanya drama CEO yang pura-pura lemah." Ehsan membuka kotak kecil itu. Cincin berlian sederhana itu berkilauan. "Aku tidak bisa memberimu janji yang lebih besar dari ini. Maukah kau menikahi pria ini? Pria yang jujur dengan hatinya, bukan CEO yang penuh rahasia? Maukah kau menjadi istriku seutuhnya, bukan hanya perisai dan bidak catur?" Air mata Mawar kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kebahagiaan. Pengakuan ini, di tempat yang sangat berarti, dengan kesederhanaan yang ia kenal, jauh lebih berarti daripada semua gemerlap pesta pernikahan. "Ehsan," bisik Mawar, "kau tidak perlu meminta maaf lagi. Aku mengerti semua strategimu, dan aku memaafkanmu. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Sejak kau menunjukkan tawa tulus yang jarang itu, aku melihat jiwa rapuh di balik kesombongan CEO. Ya, Ehsan, aku mau menjadi istrimu seutuhnya." Ehsan melepaskan cincin Wijaya yang besar dari jari Mawar, menciumnya, dan menyimpannya. Ia kemudian menyematkan cincin berlian sederhana itu kembali di tempatnya semula.
Cincin ini lebih berharga. Ini adalah cincin kejujuran. Ehsan berdiri dan menarik Mawar ke dalam pelukan yang hangat dan erat. Pelukan yang menjanjikan masa depan yang damai setelah badai. Aku sudah menyelesaikan masalahmu dengan Pak Tejo. Aku telah melunasi semua hutangmu dan memastikan ia diproses secara hukum karena praktik rentenirnya yang kejam. Tanahmu aman, Mawar, kata Ehsan, mencium kening Mawar. Terima kasih, Ehsan, Mawar berbisik. Tapi aku tidak ingin menjual herbal lagi. Ehsan tertawa. Tidak perlu, Nyonya Wijaya. Aku ingin membuat yayasan, Ehsan. Yayasan yang fokus pada pendidikan anak-anak miskin di desa ini. Aku ingin memastikan tidak ada anak lain yang harus berjuang sepertiku. Ehsan menatap Mawar dengan rasa kagum yang baru. Ia melihat bahwa kemewahan tidak mengubah hati gadis ini. Itu adalah ide yang luar biasa. Mawar, kita akan memulainya besok. Kita akan menggunakan nama Yayasan Kasih Mawar. Mawar bersandar di dada Ehsan. Mereka menghabiskan sisa hari itu di pondok, berbagi cerita tanpa ada kebohongan, tanpa ada rencana tersembunyi, hanya tawa dan janji masa depan yang cerah. Konflik telah berlalu. Intrik telah ditaklukkan. Yang tersisa hanyalah cinta yang tumbuh dari keikhlasan di pinggir hutan. Malam itu, mereka kembali ke kota, ke rumah yang sama. Tetapi kini, rumah itu tidak lagi terasa dingin dan asing. Ia adalah rumah mereka, tempat mereka akan membangun kehidupan baru, dengan kejujuran dan cinta sebagai pondasinya. Waktu, sang hakim agung kehidupan, terus berjalan, membawa musim semi baru bagi Ehsan dan Mawar. Beberapa bulan telah berlalu sejak Nyonya Amelia ditahan dan Ehsan mengukuhkan kembali posisinya di Wijaya Group. Perusahaan itu kini tidak hanya stabil, tetapi juga berkembang pesat di bawah kepemimpinan Ehsan yang kini lebih bijaksana, yang belajar tentang keikhlasan dari seorang gadis desa. Ehsan telah memenuhi janjinya pada Mawar, dan lebih dari itu. Ia segera mendirikan Yayasan Kasih Mawar di Desa Sinarjaya. Dana awal yang besar dialirkan untuk membangun sekolah, pusat kesehatan kecil, dan menyediakan beasiswa bagi anak-anak desa. Mawar, meskipun kini adalah Nyonya Wijaya yang elegan, sering kembali ke desa, bukan sebagai donatur, melainkan sebagai sosok kakak yang penuh perhatian. Suatu sore yang hangat, Ehsan dan Mawar duduk di taman rumah mereka di kota. Taman itu luas dan dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran, jauh dari kesan dingin yang pernah Mawar rasakan saat pertama kali tiba. Mawar, yang kini mengenakan gaun santai dan sederhana, tampak sangat nyaman. Herman melaporkan, pembangunan sekolah berjalan lancar, Mawar. Mereka sudah bisa menerima 30 siswa baru bulan depan, kata Ehsan, tersenyum bangga sambil membaca laporan di tabletnya. Ia telah menanggalkan setelan jasnya, kini hanya mengenakan kemeja linen, tampak santai dan hangat. Mawar menyandarkan kepalanya di bahu Ehsan. Itu berkat Tuan juga, Ehsan. Uang itu milik Tuan, tapi jiwa di balik yayasan itu adalah pelajaran yang Tuan berikan padaku, bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan. Tidak, Mawar. Jiwa itu milikmu. Aku hanya menyediakan alat. Kau adalah mata air moral dalam hidupku yang selama ini kering. Balas Ehsan, mencium puncak kepala Mawar. Dulu, aku hanya melihat uang sebagai skor dalam permainan bisnis. Sekarang, aku melihatnya sebagai alat untuk menciptakan perubahan. Hubungan mereka kini didasarkan pada kejujuran dan saling menghargai. Mereka tidak lagi tidur terpisah. Pintu penghubung yang dulu menjadi batas, kini selalu terbuka, menjadi simbol bahwa tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Ehsan sering mencari Mawar bukan untuk strategi, tetapi untuk berbagi cerita, atau sekadar menikmati keheningan bersamanya. Bagaimana Tuan dengan pekerjaan Tuan hari ini? Dewan tidak lagi merepotkan, tanya Mawar, mengusap lembut punggung tangan Ehsan. Semua berjalan lancar. Direktur-direktur yang dulu bersekongkol dengan Amelia sudah diganti. Sisanya kini bekerja dengan disiplin. Sejak skandal Amelia terungkap, tidak ada lagi yang berani meremehkanmu. Mereka tahu, Mawar, kau adalah benteng terakhirku, jawab Ehsan, menatap mata Mawar dengan penuh kasih. Mereka juga tahu, kau adalah alasanku untuk tidak lagi memakai tongkat, bahkan saat aku lelah, lanjutnya. Aku tidak perlu lagi berpura-pura lemah di depan siapapun, termasuk dirimu. Mawar tertawa kecil,
Tawa yang merdu seperti denting lonceng kristal. Aku senang. Aku tidak perlu lagi khawatir Tuan akan jatuh, atau aku harus memberimu kompres jahe hangat. Aku selalu merindukan jahe hangat buatanmu, Mawar. Itu adalah ramuan paling mujarab, bahkan lebih baik dari obat-obatan di rumah sakit terbaik, Ehsan mengakui. Ehsan meraih tangan Mawar dan membalikkan telapak tangan Mawar ke atas. Ia melihat cincin berlian sederhana itu, yang kini telah menggantikan cincin pertunangan Wijaya yang mencolok. Cincin ini, kata Ehsan, mengelus cincin itu dengan ibu jarinya. Dulu adalah ikatan strategi. Sekarang, ini adalah janji abadi. Kau adalah satu-satunya orang yang melihatku saat aku berada di titik terendah, saat aku pincang dan tidak berdaya, dan kau tetap memilih untuk mencintaiku. Dan Tuan Ehsan adalah satu-satunya orang yang memilih saya, gadis desa yang sederhana, daripada semua wanita elit kota ini, balas Mawar. Cinta itu tidak mencari kemewahan, ia mencari ketulusan, bukan? Benar sekali, Nyonya Wijaya, jawab Ehsan, mencium tangan Mawar. Tiba-tiba, Mawar meraih tangan Ehsan, menuntunnya ke perutnya. Perutnya kini sedikit membuncit, tersembunyi di balik gaun longgar. Ada yang ingin kusampaikan pada Tuan CEO, bisik Mawar, matanya berkilauan penuh kebahagiaan. Ehsan terkejut, matanya terbelalak. Ia memandang Mawar, lalu ke perutnya. Mawar, benarkah? Mawar mengangguk. Senyumnya adalah cahaya terindah yang pernah Ehsan lihat. Beberapa minggu lagi, kita akan menyambut anggota baru Wijaya Group. Dia sangat aktif hari ini, seolah tahu ayahnya sedang membicarakan yayasan. Ehsan seketika diliputi emosi. Ia memeluk Mawar erat, pelukan penuh syukur dan haru. Pria yang dulunya dikelilingi oleh dinginnya intrik dan pengkhianatan, kini dikelilingi oleh kehangatan cinta dan janji akan masa depan yang diwarnai tawa anak. Ini adalah hadiah terbaik setelah semua perjuangan kita, Mawar, bisik Ehsan. Suaranya sedikit bergetar. Aku mencintaimu. Aku berjanji, aku akan menjadi ayah terbaik, dan aku tidak akan pernah lagi membiarkan ada badai yang menyentuhmu. Ehsan meletakkan tangannya di perut Mawar, merasakan keajaiban kehidupan yang akan datang. Ia menatap ke langit, menyadari bahwa ia tidak hanya memenangkan pertarungan melawan musuhnya, tetapi ia juga memenangkan perang terbesar, perang untuk menemukan arti sejati kehidupan dan cinta. Mawar dan Ehsan duduk di sana hingga matahari terbenam. Cahaya keemasan menyinari mereka, seolah memberikan restu atas kisah cinta mereka yang unik. Kisah tentang CEO yang sombong namun terluka, dan gadis desa yang polos namun memiliki kekuatan hati yang luar biasa. Perjanjian taktis mereka telah berubah menjadi ikatan abadi, membuktikan bahwa cinta sejati, yang berakar pada keikhlasan dan kepercayaan, adalah strategi terkuat di dunia.